Ketika saya menanyakan pertanyaan ini, saya mendengar suara Tante Yao yang berlinang air mata. Tentu saja kamu masih hidup. Ah! Tiba-tiba aku membuka mata dan mendapati diriku berbaring di kamarku sendiri di Menara Fengqi. Selimutnya bersih dan putih. Seberkas sinar matahari masuk dari jendela, menyinari tanaman-tanaman yang dirawat Su Yan dengan cermat, membuatnya bercahaya dan penuh kehidupan. Segala sesuatu di sekitarku terasa tenang dan damai, seolah-olah dalam mimpi. Apakah aku sedang bermimpi? Tentu saja tidak, bodoh. Di seberang, terdengar suara Su Yan. Ia sedang sibuk menyajikan bubur. Aroma bubur beras yang menyegarkan tercium. Bubur ini terbuat dari beras spiritual yang ditanam di kebun obat, dan beberapa jenis obat spiritual berkualitas tinggi ditambahkan sebagai bumbu. Aromanya menyebar kemana-mana. Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Tanyaku. Dia tersenyum manis. Tentu saja aku baik-baik saja, kalau tidak aku tidak akan ada di sini. Jangan khawatir, aku sudah membasmi 2 raja manusia dari alam api. Bukan masalah besar. Bagus. Bagus. Bagaimana kau menemukanku? Kami menggunakan gelang transmisi suara, jadi mudah menemukanmu. Mata Tante Yao memerah saat ia berkata, saat Xiaoyan dan aku menemukanmu, beberapa macan dahan sedang mengepungmu dan hampir memakanmu. Aku tak bisa menahan rasa takut, tapi aku tetap mengepalkan tangan dan berkata, tenang saja, tulangku sekuat baja. Sekalipun gigi macan dahan itu patah, ia takkan sanggup menggigit dagingku. Bagaimana kalau itu adalah tempat yang sangat rapuh? Katanya sambil tersenyum nakal. Di sampingnya, Su Yan terbatuk dan berkata, Ayao, kau ini, dia tunanganku, tidak pantas bagimu menggodanya seperti ini, kan? Tante Yao menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Tuan Bu, istrimu yang baik akan memberimu makan mulai sekarang. Kau belum makan atau minum apapun selama 5 hari. 5 hari, sudah berapa lama aku tertidur? 5 hari, ditambah 3 hari transformasi menjadi Bai Xiuluo, sudah 8 hari sejak perang dimulai di Kabupaten Liu Feng. Oh, aku mengambil bubur harum dari Su Yan dan meneguknya sekaligus. Aromanya melekat di mulutku. Rasanya cukup nikmat. Setelah makan, aku bersandar di kepala tempat tidur, membiarkan tubuhku menyerap energi spiritual dalam nasi spiritual dan menggunakannya untuk kebaikanku sendiri. Di saat yang sama, aku bertanya, Xiaoyan, di mana adikku? Saudari Suanyin belum kembali. Su Yan sedikit sedih. Ia berkata, hari itu, saat pertempuran berdarah di Komando Kuno Liu Feng, setelah kau membawa kedua raja pergi, Suster Suanyin juga memindahkan medan perang dan menuju wilayah bersalju utara. Ia tak pernah kembali, tapi, ia seharusnya baik-baik saja. Suster Suanyin begitu kuat sehingga ia mampu bertahan dari pengepungan para pengasingan dan kaisar alam api. Tiba-tiba hatiku terasa berat, dan aku segera melempar selimut. Tidak, aku harus pergi mencari adikku. Kamu gila. Dia segera meraih tanganku dan berkata, jangan khawatir, Suster Suanyin masih jauh. Aku yakin dia pasti bisa membasmi kedua musuh kuat itu. Yang benar-benar kuat mungkin akan menghabiskan waktu berhari-hari dan bermalam-malam untuk bertarung. Jika dia menang, dia pasti akan kembali untuk menemukan kita, kan? Menurut waktu, seharusnya dalam 1 atau 2 hari. Yang harus kau lakukan sekarang adalah menyembuhkan lukamu secepatnya. Alam api masih memiliki 200.000 hingga 300.000 pasukan yang mengincar kita dengan penuh nafsu. Aku menggenggam erat gelang transmisi suara dan mencari tanda kehidupan sepupuku, tetapi terlalu jauh dan aku tak bisa merasakannya. Jantungku berdebar kencang, tetapi mustahil bagiku untuk terus berbaring di tempat tidur. Aku duduk, mengenakan baju baru, dan menghirup udara segar. Di saat yang sama, aku merasakan perubahan di Lingsu dan jelas merasakan bahwa napas di Yuanshen Cave Mansion telah melemah drastis. Benar saja, seperti kata sepupuku, setiap kali Bai Xiuluo bertransformasi, jiwaku akan terluka. Itu sama sekali bukan rahasia atau kartu truf, melainkan kutukan yang terpendam di dalam jiwaku. Sambil memegang tangan Su Yan, mereka berjalan ke kebun obat di belakang Gunung Jianyu. 2 baris pohon emas bergoyang tertiup angin, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Pohon anggur dewa menjulang tinggi ke langit, memancarkan aura yang tak terpahami. Tepat saat aku dan Xiaoyan duduk bersila di bawah pohon anggur dewa, pohon itu berkata alam api telah dikalahkan. Semua prajurit kuat di atas level Raja Manusia telah gugur. Saya terkejut. Senior Senteng Su, apakah Anda mengatakan bahwa adik saya telah mengalahkan Kaisar Alam Api dan Pengasingan? Ya, pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, Xiaoxuan, cobalah untuk menggunakan meridian abadi sesedikit mungkin di masa depan. Itu terlalu banyak merugikanmu. Kau mungkin bisa langsung memasuki alam Raja Manusia, tetapi setelah menggunakan kekuatan Bai Xiuluo sekali, aku khawatir batas waktu itu akan ditunda lagi. Bahkan dalam situasi yang paling berbahaya sekalipun, kau harus tetap berhati-hati.
Aku mengangguk. Senior Senteng Su, pertempuran di Komando Liu Feng sungguh tragis. Seharusnya, kau membantu kami. Jika kau membantu, mungkin guruku tidak akan tewas dalam pertempuran itu. Pohon anggur ilahi terdiam sejenak, lalu berkata, kekuatanku punya kegunaan lain, dan tidak bisa digunakan sekarang. Lagi pula, Sisian gugur dalam pertempuran. Ini sudah takdirnya, sama sepertiku. Aku punya takdirku sendiri. Aku tidak bermaksud memaksanya, jadi aku mengangguk dan berkata, ya, aku mengerti, Senior Senteng Su. Setelah pasukan alam api dikalahkan, akankah dunia kita aman? Hampir. Kali ini, negeri pengasingan mengirim seorang pengasingan dari alam Yuanling, dan harga yang mereka bayar sangat mahal. Kalau tidak salah, mereka mengorbankan 1000 ahli alam Yuanling agar penguasa alam Yuanling ini bisa memasuki alam api, lalu menggunakan alam api sebagai batu loncatan untuk menyerang alam naga. Sekarang, negeri pengasingan tak mampu lagi menanggung harga sebesar itu. Lagi pula, negeri pengasingan adalah dunia atas, dan ini adalah dunia material dari dunia bawah. Aturannya berbeda, dan mereka tak bisa lagi campur tangan. Sekalipun mereka mengirim seseorang ke bawah, paling-paling hanya orang kuat di tahap awal alam Raja Manusia. Kau sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Terakhir kali aku memotong akar abadi yang mencuri kekayaan alam naga dari alam atas. Apakah alam atas akan menimbulkan masalah? Tanyaku. Mungkin tidak. Pohon anggur ilahi tampak merenungkan sesuatu, dan berbisik, sama seperti di tanah pengasingan, makhluk-makhluk kuat dari alam atas yang ingin datang ke alam bawah juga harus mengorbankan banyak harta. Orang-orang dari alam atas adalah orang-orang mulia dan kebanyakan tidak akan mengorbankan nyawa mereka, jadi mereka hanya bisa mengorbankan beberapa instrumen magis dan benda-benda suci. Bahkan alam atas pun tidak akan dengan mudah membayar 100 atau 1000 kali lipat harganya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di alam bawah, tidak perlu membayar lebih hanya untuk satu alam naga. Itu masuk akal. Saya mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Senior Senteng Su, atas bimbingan Anda. Sama-sama. Lanjutnya, Xiao Xuan, apakah kamu tahu Dao Penciptaan? Aku tahu sedikit, ada apa? Jika Dao Penciptaan kehidupan terbuka, para kultivator kuat dari alam bawah akan memiliki kesempatan untuk melompati gerbang naga dan menjadi anggota alam atas. Maukah kau menerima tantangan itu? Belum. Aku mengerutkan kening dan berkata, semua orang yang kusayangi ada di sini. Sepupuku, Xiaoyan, Ayao, dan yang lainnya, begitu pula ayahku, semuanya berada di alam naga. Jika aku berkelana ke alam atas sendirian, itu pasti jalan surgawi yang kutempuh, tetapi meninggalkan orang-orang terkasihku dalam perjalanan ini rasanya tak layak disebut jalan surgawi. Aku ingin tetap bersama mereka. Yah, jarang sekali kau berpikir seperti ini, tapi, tak seorang pun bisa meramal masa depan. Mungkin kau benar-benar harus mengambil risiko, menantang para pahlawan, dan meraih kesempatan untuk memasuki dao kehidupan dan alam atas. Itu untuk nanti, kita bicarakan nanti saja. Bagus. Setelah berlatih di kebun obat selama sehari, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh. Jika ia terus berlatih selama ini, ia menemukan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam tubuhnya. Itulah kesempatan untuk memperluas ranah spiritualnya 2 kali lipat. Efek sejati dari metode Phoenix akhirnya terlihat. Sore harinya, angin sepoi-sepoi bertiup, membuat hutan bambu di depan menara Fengqi berdesir. Saat itu, hembusan napas yang familiar muncul dalam jangkauan deteksi pedang hati segala hal milikku. Sepupuku telah kembali. Desir, saya sangat gembira dan bergegas keluar dari menara Fengqi lalu menuruni gunung. Saya melihat sosoknya yang anggun di lereng gunung. Ia mengenakan jubah Valkyrie, yang menonjolkan sosoknya yang anggun dan indah, membuatnya sangat menawan. Ditambah dengan wajahnya yang menawan dan tak tertandingi, penampilan sepupu saya sungguh tak tertandingi, dan ia sudah dianggap sebagai peri di dunia bawah. Saudari, dia juga melihatku. Dia sedang memegang tali kekang di tangannya, dengan seekor keledai terikat di belakang tali kekang itu. Ada 2 kotak berat di punggung keledai itu. Dia benar-benar berbeda dari yang lain. Aku tidak tahu dari mana dia menangkap keledai liar ini di hutan belantara. Aku tak dapat menahan tawa kakak, apa yang terjadi dengan keledai liar ini. Dia tersenyum, membuka tangannya dan berkata, adikmu telah kembali dengan selamat, bukankah seharusnya kamu memeluknya? Sebaiknya, tanpa ragu, aku membuka lenganku dan menariknya ke dalam pelukanku. Aku merasakan kehangatan dan beratnya sepasang payudara yang menekan dadaku. Rasanya sangat nyaman. Aku melihat sekeliling dan untungnya Song Qian, Zhao Hao, dan yang lainnya tidak menyadarinya. Mereka mungkin sedang menyendiri, kalau tidak mereka pasti akan mendesah. Lagi pula, memeluk sepupuku seperti ini tidak enak, nanti orang-orang akan bergosip. Saat aku melepaskan sepupuku, hidungku langsung dipenuhi aroma segar rambutnya. Aku tersenyum dan berkata,
Kakak sepertinya kondisimu sudah lebih baik. Itu wajar. Dia terkekeh pelan dan berbisik di telingaku, sejujurnya, setelah memasuki alam Raja Manusia, tubuhku telah berubah bentuk. Sepertinya jauh lebih besar. Sekarang ketika aku turun, aku tidak bisa melihat tangga sama sekali, jadi aku harus terbang turun. Saat itu aku melihat kotak di punggung keledai, lalu bertanya, kakak, apa isi kotak ini? Mas kawin. Hah, aku bingung. Kamu mau menikah? Dia tersenyum. Tentu saja bukan aku. Aku tidak ada di sana saat kau dan Xiaoyan bertunangan, jadi hadiah-hadiah ini adalah caraku untuk menebusnya. Nah, kedua kotak ini pada dasarnya berisi alat-alat ajaib, obat-obatan suci, beberapa batu dan barang antik yang mengandung hukum langit dan bumi, Del. Singkatnya, ini harta karun adikmu. Aku memberikannya kepadamu dan Xiaoyan sekarang sebagai tanda terima kasihku. Hei, kakak, kenapa kamu begitu sopan? Sepupuku menyerahkan kendali keledai kepadaku dan berkata sambil tersenyum mengerucut, oke, misi selesai. Aku akan kembali ke komando kuno untuk memeriksa kavaleri besi Beilin, jadi aku tidak akan naik gunung. Melihatnya, aku tak dapat menahan perasaan sedikit sedih dan berkata, kakak, kamu terlalu lelah, tidak bisakah kamu tinggal dan beristirahat sebentar? Katanya dalam hati, lalu peluk aku lagi. Bagus. Aku memeluknya erat-erat dan baru melepaskannya 1/4 jam kemudian. Wajahnya sudah memerah dan dia berkata, bah, kalau ayah tahu aku begini, pasti ayah akan menghajar kita berdua. Aku pergi sekarang dan nanti akan kembali lagi untuk menemui ayah bersamamu, ya. Bagus. Dia berbalik, melompat, dan berubah menjadi aliran cahaya dalam kabut, bergegas menuju wilayah utara. Keledai liar itu mengepakkan telinganya dan menatapku tajam. Keledai yang mampu bertahan hidup di alam liar pastilah luar biasa. Ia memiliki otot-otot yang kuat di sekujur tubuhnya dan daya tahannya lebih baik daripada kuda perang yang tangguh. Ia sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana kakak perempuanku mendapatkan keledai seperti itu. Sedangkan untuk hadiah yang diberikan sepupuku untukku dan Suyan, aku langsung memasukkannya ke dalam cincin tulang ruang angkasa. Ada 2 kotak besar berisi harta karun alam yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan budidaya. Ia kembali ke Menara Fengqi dan terus berlatih seni pedang segala benda serta memurnikan esensi jiwa naga agar dapat menerobos secepat mungkin dan mencapai alam Raja Manusia sejati. Kekuatan menjadi Raja Manusia setengah langkah saja masih jauh dari cukup. 2 hari kemudian, hembusan napas yang familiar turun ke domain pedang Suanyu, menjelma menjadi sosok cantik yang terbang mendaki gunung, dan dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan Menara Fengqi. Mengenakan jubah Valkyrie, sosok itu adalah Susiyu, Komandan Korps Garnisun Perbatasan dan salah satu dari sedikit tokoh di Federasi Roh Naga. Bibi, kenapa kamu ada di sini? Su Yan melangkah maju. Tante Yao, Tang Kueran, dan Liu Tong'er juga berkata dengan hormat, salam, Tuan Susiyu. Tatapan mata Susiyu langsung tertuju padaku, mata indahnya memerah, dan dia berkata lembut Xiaoxuan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Apa yang terjadi? Jantungku bergetar, seolah ada sesuatu yang meremasnya. Susiyu terdiam beberapa saat, menatapku tajam, lalu bergumam, Su Yinchen mengirimkan kabar dari wilayah bersalju utara. Setelah 6 hari mencari, akhirnya ia menemukan tempat Suan Yin bertempur melawan Kaisar Manusia Alam Api dan Si Yunye yang diasingkan. Tempat itu bernama Ling Huayuan, dan kini telah berubah menjadi Lautan Api. Suan Yin, demi menaklukkan kedua gurunya yang tak tertandingi ini, menghancurkan rerun dewa spiritualnya sendiri dan gugur dalam pertempuran. 2 baris air mata bening jatuh, dan dia menatapku dengan mata berkaca-kaca dan berkata, aku kembali lebih awal untuk memberitahumu, aku khawatir kamu tidak sanggup menanggungnya. Mustahil. Aku mundur 2 langkah, tersandung, dan hampir jatuh di batu terdekat. Perlahan aku menggeleng, mustahil. Adikku kembali beberapa hari yang lalu dan membawakan hadiah untuk Xiaoyan dan pertunanganku. Dia, adikku sekarang berada di markas kavaleri besi Beilin. Mustahil. Susiyu menangis terseduh-seduh dan berkata dengan terisak-isak kamu bisa mengirim pesan untuk bertanya kepada orang-orang di Beilin, Xiaoxuan, kamu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku hampir saja membentaknya, lalu seberkas kesadaran spiritual menyusup ke gelang transmisi suara dan mengirimkan pesan ke Tang Hu, Jenderal Tang Hu, apakah adikku sudah kembali ke negeri kuno? Tidak, ada apa? Dia tertegun. Hatiku mencelos, dan aku panik, tetapi aku tetap menggelengkan kepala pelan tidak mungkin. Aku melihatnya 2 hari yang lalu, adikku, adikku. Mata Susiyu berkaca-kaca saat ia berkata dengan lembut, Suan Yin telah memasuki alam Yuanling dan berkultivasi hingga jiwanya meninggalkan raganya. Apa yang kau lihat 2 hari lalu hanyalah jiwanya. 3 hari sebelum kau melihatnya, ia telah gugur dalam pertempuran di Ling Huayuan. Su Yinchen berada di Ling Huayuan dan menemukan tempat Suan Yin gugur.
Suanyin, ia membasmi kaisar manusia dari alam api, tetapi terluka parah oleh si Yunyai. Ia khawatir si Yunyai akan kembali untuk membasmimu, jadi ia memilih cara yang paling ekstrim dan menghancurkan Lingsu-nya sendiri. Bersama si Yunyai, ia berubah menjadi debu di Linghua Yuan. Pecinta kuliner, jangan. Mata Suyan memerah dan dia menatapku dengan air mata di matanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburku. Mata Tante Yao juga merah. Bu Yixuan, kami. Jangan mencoba membujukku. Aku mundur beberapa langkah dengan putus asa, hatiku bergejolak, dan aku menggelengkan kepala berulang kali, tetapi air mataku jatuh tanpa sadar bagai hujan, dan hatiku serasa tertusuk pisau tajam. Aku merenungkan mengapa sepupuku tidak menggunakan cincin angkasa untuk membawa hadiah, melainkan mengendarai keledai liar, lalu aku memikirkan perasaan hampa saat memeluknya. Aku berlutut pelan di tanah, seluruh tubuhku bergetar tak terkendali, jantungku sakit. Aku mencengkeram dadaku, air mata mengalir deras di wajahku tak terkendali, tetapi aku tetap menggelengkan kepala kepada semua orang dan berkata, mustahil, sama sekali mustahil. Adikku tak tertandingi di dunia. Dia satu-satunya yang bisa membasmi. Bagaimana mungkin dia dibasmi oleh orang lain? Pergilah, kalian semua. Xiao Xuan, Su Xiu berbisik, roh Xuan Yin di surga pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Adikku belum meninggal, jangan bicara omong kosong. Tiba-tiba aku mengulurkan satu tangan dan berteriak dengan suara pelan, Xiao Xing, kemarilah, ikuti aku ke Linghua Yuan. Dalam kehampaan yang berkabut, sosok Xiao Xing muncul, matanya merah, berubah wujud menjadi Yi Zhangqing, tetapi dia juga berkata dengan lembut, Bu Yixuan, aku merasa hati pedang dalam diriku sudah menghilang, kamu harus menjaga niat awalmu. Saya berbalik dan menunggang kuda sambil berkata, berhenti bicara, ayo pergi ke Linghua Yuan. Kami akan pergi bersamamu. Suyan dan Tante Yao masing-masing melompat dan mendarat di belakangku, sementara Yi Zhangqing berubah menjadi kilatan petir dan langsung menuju Linghua Yuan di kejauhan. Linghua Yuan, salah satu wilayah bersalju utara, membentang ribuan mil dan merupakan padang salju yang tertutup salju sepanjang tahun. Jaraknya sekitar 80.000 kilometer dari dunia spiritual, yang setara dengan perjalanan sehari bagi Xiao Xing. Sepanjang perjalanan, saya kebingungan dan terdiam, sementara Suyan dan Tante Yao hanya menemani saya tanpa banyak bicara. Saat ini, tak seorang pun dapat menghibur siapapun. Sehari kemudian, Linghua Yuan tiba. Padang salju masa lalu kini telah berubah menjadi lautan api, membentang sejauh 300 mil. Hampir di mana-mana dipenuhi dengan napas kehidupan sepupuku, tetapi napas ini terus melemah. Desir, aku melangkah ke udara dan langsung menuju lautan api. Tiba-tiba, api Tao yang tak berujung menyerbu ke arahku, membakar tubuhku dan membuatku merasakan sakit yang luar biasa. Namun, aku tak berhenti dan terus berjalan menuju inti Linghua Yuan. Xiao Xuan, di kejauhan, Su Yinchen berlari bersama puluhan pria kuat. Matanya merah saat ia berbisik, Xuan Yin mati di sini. Aku tahu kau pasti merasa sedih, tapi jangan memasuki area inti sumber api. Kau akan binasa. Saya tidak mengatakan apapun dan benar-benar putus asa. Suyan dan Tante Yao hanya mengikutiku sampai ke pinggiran dan tidak bisa masuk lebih jauh. Suhu di dalam sumber api itu sangat mengerikan. Tanda-tanda kehidupan di sekitarku semakin banyak dan semakin intens. Dalam api yang membara, aku seakan melihat suara dan senyum sepupuku, dan mendengar suaranya yang lembut. Air mata jatuh bagai tetesan hujan, dan hatiku dipenuhi keputusasaan, seolah seluruh duniaku telah runtuh. Berjalan puluhan mil jauhnya ke dalam medan api, aku tiba-tiba terjatuh berlutut, seluruh tubuhku bermandikan api. Saudari, seluruh tubuhnya kejang-kejang, dan teriakan seperti binatang keluar dari tenggorokannya kakak. Kakak. Kilasan masa lalu berkelebat di benakku, dan rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat daripada rasa sakit yang membakar dari api Dao di sekitarku. Aku membungkuk seperti udang, memeluk diriku sendiri erat-erat, terbaring di lautan api, air mata mengalir di wajahku. Baru pada saat inilah aku mengerti rasanya kehilangan orang yang paling kau sayangi di hatimu. Sebuah suara seakan bergema di hatiku. Suara surga cerah dan spiritual. Inilah ramalan yang Jiu Ye, sang penyihir dari kota Yinyai, hitung untuk sepupuku tak lama setelah ia lahir. Ia hanya meninggalkan 8 kata ini, suara surga, kecemerlangan spiritual yang cemerlang. Bu Suanyin terlahir dengan bakat dan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam naga. Melihat kembali ke masa lalu dan masa kini, hanya ada segelintir orang yang bisa mencapai alam Yuanling, dan sepupu saya adalah salah satunya. Namun, saya hanya menebak paruh pertama moto Jiu Ye, tetapi saya tidak menyangka paruh keduanya akan seperti ini. Kami tidak menebak Linghua Yuan, malapetaka dalam takdir sepupu saya. Pada saat ini, gunung perempuan di Gunung Bingzu mendesah pelan dan berkata, Xiao Xuan, Suanyin telah membasmi Kaisar Alam Api dan si Yunyai yang diasingkan,
sebuah pencapaian yang tak tertandingi. Inilah takdir yang dipilihnya. Mengapa kau datang ke sini? Apa kau ingin dikubur bersamanya? Melihat aku tak menjawab, ia melanjutkan, aku tahu aku tak bisa menggantikan posisi Suanyin di hatimu, tapi Suanyin tentu tak ingin kau mengambil langkah ini. Kau masih punya ayahmu di rumah yang membutuhkan perhatianmu, dan kau masih punya Xiaoyan, kau masih punya istana Bu, dan seluruh dunia spiritual. Selain kau, Bu Yixuan, siapa lagi yang sanggup menanggung beban seberat ini? Kakak Nusan, aku tahu segalanya. Suaraku bergetar, hatiku sakit saat aku berkata, aku hanya ingin tinggal di sini bersamanya sebentar. Apakah kamu mencintainya? Tanya Nusan tiba-tiba. Menyukai. Hidungku terasa perih dan air mata mengalir di pipiku. Aku berkata dengan suara gemetar, aku mencintainya sama seperti aku mencintai Xiaoyan. Cinta ini sama kuatnya. Kurasa inilah alasannya dia rela berkorban demi membantumu dan Xiaoyan. Nusan berkata pelan, aku tahu Suanyin juga mencintaimu, jauh lebih besar daripada cintanya pada kakaknya. Tapi dia juga tahu bahwa cinta seperti ini tidak ditoleransi oleh dunia, jadi dia menyembunyikannya. Pergilah. Jika kau tinggal di sini 1 jam lagi, aku khawatir hati pedang segala hal akan benar-benar hancur. Tanpa hati pedang segala hal, bagaimana kau bisa melindungi alam naga dan kekasihmu? Aku tahu. Aku berdiri perlahan, hampir kehabisan napas, dan menatap ke kedalaman lautan api. Semuanya merah, dengan api yang berputar-putar, seolah terkondensasi menjadi wajah yang tak tertandingi. Aku kembali menangis. Semua yang kucintai ada di sini, dan aku rela membakar tubuhku dalam api ini. Sehat, Nusan mendesah, dan terbang keluar dari Gunung Bingzu, membawa tubuhku dan terbang keluar dari Ling Huayuan. Di luar dataran api, Su Yan, Tan Tai Yao, dan Su Yinchen berlari bersama. Xiaoxuan, kamu baik-baik saja? Su Yinchen bertanya. Paman Cangkong, apakah adikku meninggalkan pesan terakhir? Tanyaku dengan suara gemetar. Su Yinchen menggelengkan kepalanya tidak, ketika aku tiba di sini, pertempuran telah berakhir selama beberapa hari. Tubuh Kaisar Manusia Alam Api dan Si Yunye telah lama berubah menjadi debu, dan bahkan aura mereka telah lenyap oleh api Dao yang ditinggalkan oleh Suanyin. Sambil berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata, kalau Suanyin punya kata-kata terakhir, seharusnya itu dengan barang-barangnya. Apa dia tidak meninggalkan apapun untukmu? Peninggalan. Tiba-tiba aku teringat hadiah yang ditinggalkan sepupuku untukku dan Xiaoyan, lalu buru-buru mengeluarkan 2 kotak dan membuang harta karun di dalamnya. Namun, aku melihat gulungan besi di dasar kotak, dan sebuah buku sutra tersembunyi di dalamnya. Menarik keluar buku sutra itu, ada sebaris tulisan tangan yang bermakna di atasnya, setiap kata jelas. Hantu ingin pulang, keledai liar membawa mas kawinnya. Aku sangat merindukanmu, anakku sayang. Seketika, hatiku terasa seperti ditusuk ribuan pedang. Aku berlutut di tanah dan menangis seperti anak kecil. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan saya duduk di Ling Huayuan selama 3 hari. Xiaoxuan, apakah kamu ingin tinggal di sini selamanya? Su Yinchen menatapku dengan jijik dan berkata, jangan lupa, kau seorang pria, kekasih Xiaoyan, dan orang paling berkuasa di seluruh dunia spiritual. Apa kau mau tenggelam selamanya karena kesedihan? Paman Cangkong, tidak perlu bicara lagi. Aku melambaikan tangan, menatap kosong ke arah kobaran api di dataran api, dan berkata, aku tahu apa yang kulakukan. Kau harus kembali ke Federasi Roh Naga dan perintahkan semua orang untuk merahasiakannya. Berita kematian sepupuku tidak boleh bocor ke siapapun, apalagi ayahku. Aku tahu. Su Yinchen mengangguk dan berkata, masih ada 300.000 sisa alam api yang sedang menghancurkan wilayah klan Yun. Kau harus kembali ke wilayah Pedang Suanyu sesegera mungkin. Selama kau pergi, seluruh wilayah Pedang Suanyu akan kehilangan pemimpin. Sekarang setelah Suanyin pergi, kau akan menjadi satu-satunya raja di Istana Bu. Adalah tanggung jawabmu untuk memimpin pasukan dunia spiritual untuk memusnahkan sisa-sisa alam api. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Su Yinchen melayang ke udara dan menunggangi burung Phoenix berekor 9 kembali ke dunia spiritual. Di samping, Su Yan dan Tan Tai Yao masih menemaniku, mata mereka merah. Saya baik-baik saja. Melihat mereka berdua, aku tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku akan terus hidup dengan kekuatan, meneruskan wasiat sepupuku. Karena penduduk tanah pengasingan telah memaksa sepupuku mati, aku akan menjadi musuh tanah pengasingan seumur hidupku dan tidak akan pernah berkompromi sampai tanah pengasingan dihancurkan rata dengan tanah. Su Yan dan Tan Tai Yao keduanya tersenyum lega. Kau kembali. Aku mengangguk, menggenggam tangan mungil mereka satu persatu, dan berkata, maaf sudah membuatmu khawatir. Aku akan kembali ke wilayah Pedang Suanyu bersamamu beberapa hari lagi untuk mempersiapkan pasukan dan membasmi para penjahat yang tersisa di alam api. Beri aku waktu beberapa hari lagi.
Aku ingin menghabiskan waktu bersama adikku. Baiklah, kami akan pergi bersamamu. Bagus. Beberapa hari terakhir ini, aku tidak berlatih. Aku hanya diam-diam memikirkan masa lalu, memikirkan kenangan-kenangan yang telah berlalu. Rasanya ada di hatiku, yang manis dan asam hanya milikku. Beberapa orang telah tiada, tetapi mereka hidup selamanya di hati kita. 7 hari berlalu dan tibalah waktunya untuk kembali. Desir, aku terbang ke udara dan langsung menuju ke sebuah gunung rendah tak jauh dari sana. Aku menghunus pedang tulang abadi, dan dengan beberapa dentingan pedang, aku membelah sebuah batu besar menjadi dua, mengukirnya menjadi bentuk batu nisan. Kemudian, aku menggunakan kekuatan Raja Manusia untuk membawanya kembali ke tepi medan api, dan menancapkannya ke tanah dengan keras. Kemudian aku mengangkat satu jari, dan aura pedang menyembur keluar dari ujung jari, mengukir sebaris kata di batu nisan makam Ratu Bu Xuanyin dari Kerajaan Utara, saudaranya Bu Yixiwan. Tempat ini berada di tempat yang sangat dingin, jarang dikunjungi orang. Apalagi orang biasa, bahkan biksu pun tidak akan datang ke tempat seperti itu, jadi meninggalkan batu nisan seharusnya tidak menjadi masalah. Ayo kembali ke wilayah pedang Xuanyu, kataku lembut. Hubungi Xiao Xing dan mulailah perjalanan pulang. Sehari kemudian, saya tiba di wilayah pedang Xuanyu, hanya untuk melihat Song Qian, Zhao Hao, dan yang lainnya masih bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak banyak bicara, karena lebih baik tidak tahu. Pada saat yang sama, saya mengirim surat ke rumah Bu Wangfu, memberitahu ayah saya bahwa semuanya baik-baik saja, dan sepupu saya telah pergi ke pedalaman wilayah utara untuk mencari keajaiban. Alasan ini setidaknya dapat menopang saya untuk waktu yang lama, karena ayah saya tidak akan mengganggu kultivasi sepupu saya. Pasukan domain pedang Xuanyu mulai bersiap. Setelah pertempuran negara Gujun, 50.000 orang dari domain pedang Xuanyu berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dengan lebih dari 15.000 orang tewas dan 20.000 lainnya luka-luka. Setelah setengah bulan beristirahat, sebagian besar korban luka ringan telah kembali ke medan perang, dan pasukan kembali berkekuatan 30.000 orang. Mereka dapat membentuk 30 taktik militer dan formasi pertempuran, dan pada dasarnya menyapu bersih semua musuh kuat di benua Longling. Semua orang memberi makan kuda perang, mengemas makanan kering, dan bersiap untuk berangkat. Perjalanan selanjutnya akan berada di wilayah klan Yun. Kaisar Yunbai Tuoshen telah mengeluarkan dekrit untuk menumpas para bandit. Seluruh pasukan klan Yun berkumpul kembali untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan sisa pasukan alam api yang berjumlah lebih dari 200.000 orang. Pada saat ini, mereka juga membutuhkan kekuatan dunia spiritual. Bukan hanya kami, tetapi konon garnisun perbatasan Susiyu telah menyerang, dan hampir 150.000 pasukan telah memasuki wilayah klan Yun untuk bekerja sama dalam pertempuran tersebut. Terlepas dari hasil pertempuran ini, kebencian 10.000 tahun antara suku Yun dan Han akhirnya dapat diakhiri. Tepat saat aku hendak memimpin tim dalam perjalanan mereka, sebuah suara telepati tiba-tiba bergema di benakku. Suara itu berasal dari kebun obat di gunung belakang. Suara pohon anggur ilahi Xiaoxuan, kemarilah sebentar. Ada kabar yang ingin kusampaikan kepadamu. Oh. Aku bergegas masuk ke kebun obat. Su Yan juga menyusul bersama Tante Yao, yang ingin ikut bersenang-senang. Ketika kami bertiga memasuki kebun obat, aura pohon anggur dewa berdiri megah di antara awan dan berkata, "Kau di sini. Senior, apa kabar?" Tanyaku. Ia berkata, 5 bulan lagi, gerbang surgawi akan terbuka. Semua kultivator yang telah mencapai alam raja manusia di alam bawah akan memiliki kesempatan untuk melompati gerbang naga. Pada saat itu, para kultivator dari 1000 alam-alam bawah akan bergegas melawan arus deras. Begitu mereka memasuki alam atas, mereka akan memiliki kesempatan tak terbatas untuk mencapai alam tertinggi yang legendaris dan bahkan melihat sekilas alam para dewa dan makhluk abadi. Kalian harus bersiap sesegera mungkin. 5 bulan kemudian, aku melirik Su Yan di sampingku dan berkata, "Tapi Xiao Yan. Jangan khawatir tentang Su Yan." Pohon anggur ilahi berbicara dengan tenang, tetapi tanpa ragu, aku khawatir Su Yan akan memasuki alam atas sebelum kamu. Kamu harus bersiap sesegera mungkin. Kamu harus membangkitkan garis keturunan Raja Manusia dalam waktu 5 bulan. Su Yan tertegun. Ia membuka mulutnya dan bertanya, "Senior Shen Tengsu, mengapa Anda begitu yakin bahwa saya akan pergi ke alam atas dulu?" Pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, "Belum lama ini, aku merasakan suatu kesadaran spiritual menjelajahi alam bawah. Itu pasti aura seorang suci yang kuat. Kalian semua terlihat jelas. Identitas Su Yan istimewa, dan dia akan dibawa pergi sebelum gerbang surgawi terbuka." Penerimaan. Su Yan sedikit mengernyit. Aku tidak terlalu suka metode ini. Shen Tengsu tersenyum tipis dan berkata, "Tapi kamu tahu betul di dalam hatimu bahwa ini pasti akan terjadi. Kamu terlalu penting baginya." Petik 2,
Su Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku bingung. Namun, Su Yan tidak ingin membicarakannya, dan aku tidak nyaman untuk bertanya, jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya punya rencana dalam pikiranku, pohon anggur ilahi tidak akan menyakitiku. Aku harus berlatih keras dalam waktu 5 bulan untuk mengumpulkan kekuatan fisik yang cukup untuk mencapai tingkat di mana aku bisa menerobos. Namun, jika Su Yan pergi ke alam atas, perjalananku ke alam atas tidak dapat dihindari. Jika kita pergi, apakah kita masih akan berjuang? Tante Yao mengerutkan bibir merahnya dan bertanya, tampak seperti maniak perang sejati. Memang, setelah melihatnya menembaki formasi secara acak dan membasmi orang-orang dalam formasi pertempuran sementara yang lain tak berdaya, saya juga mengerti mengapa dia begitu antusias. Setelah meninggalkan domain pedang Suanyu, ia memimpin 30.000 pasukan kavaleri tentara Ming Yue melintasi ribuan mil untuk menyerang tentara alam api di wilayah klan Yun. Setelah berpacu sehari semalam, mereka memasuki wilayah klan Awan. Sesosok terbang turun dari langit. Sosok itu adalah seorang lelaki tua dari klan Yun yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Manusia. Ia menatap kami, mengamati Su Yan dan aku, lalu akhirnya bertanya dengan hormat, tapi Bu Yixuan, Su Yan. Tepat, Nona Su Yan telah memasuki alam Raja Manusia. Tanyanya. Su Yan mengangguk benar. Ekspresi terkejut terpancar di mata lelaki tua itu saat ia berkata, dunia spiritual sungguh luar biasa. Kalian berdua, silakan segera menuju kota angin cepat. Yang Mulia sedang memimpin pasukan berkekuatan 100.000 orang dalam pertempuran berdarah melawan pasukan alam api yang hampir berjumlah 150.000 orang. Jika kavaleri domain pedang Suanyu menyerang dari belakang, pasukan alam api akan benar-benar hancur dan dikalahkan. Baik, kami akan segera membasmi mereka. Terima kasih. Aku berbalik dan melirik semua orang, sambil berteriak, berbarislah sepanjang malam, dan kita akan sampai di kota Swiftwind besok pagi. Dengan kecepatan penuh. Pasukan kavaleri berpacu maju, bertemu dengan sekelompok kecil pasukan alam api di sepanjang jalan, yang jumlahnya tidak lebih dari 1.000 orang, dan mereka langsung menghancurkan mereka. Setelah satu serangan, mereka semua tercincang menjadi pasta daging. Setelah kehilangan perlindungan dari para Raja Manusia setengah langkah dan pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Manusia, pasukan alam api tampak begitu rentan dan tidak mampu bersaing dengan formasi pertempuran militer sama sekali. Keesokan paginya, saat fajar, ledakan pertempuran terdengar dari Wind City Plain yang jauh. Ia membuka mata pedangnya dari kejauhan, dan simbol-simbol pedang berkelebat di matanya. Dalam sekejap mata, ia melihat menembus pegunungan. Ia melihat dataran di belakangnya diselimuti oleh pasukan api merah menyala. Mereka membentuk formasi pertempuran melingkar, mengepung setidaknya 50.000 pasukan klan Yun, terus-menerus menembak dan membasmi mereka. Tampaknya pasukan klan Yun akan segera dimusnahkan. Anda datang di waktu yang tepat. Tiba-tiba aku menghunus pedang tulang abadi, lalu maju ke depan sambil berteriak, semuanya, bentuk formasi tempur, seberangi lereng bukit ini, dan serang langsung menuruni gunung. Gunakan kecepatan dan kekuatan maksimal kalian untuk menembus pertahanan luar pasukan alam api dan serang langsung ke jantung formasi mereka. Ya, semua prajurit bersenjata tombak dan pedang panjang, dengan perisai tergantung di sisi mereka, memacu kuda perang mereka. Sisi hitam dan monster perak meraung liar, dan derap kaki kuda langsung mengguncang bumi. Dalam sekejap mata, kawanan kuda perang Suanyu yang padat muncul di lereng bukit, dengan teriakan maut di mana-mana, menyerbu ke seluruh pegunungan dan dataran, dengan bendera naga dan awan han berkibar di langit, sungguh pemandangan yang sangat indah. Di kejauhan, pasukan klan awan yang terkepung tercengang. Saudara-saudara dari dunia spiritual ada di sini. Seseorang berteriak dengan gembira. Hebat, itu kavaleri Suanyu Bu Yixuan dan Su Yan. Ya ampun, kabarnya Su Yan telah diangkat menjadi Raja Manusia. Dengan kehadirannya, para barbar dari alam api ini akan musnah. Sebaliknya, pasukan luar alam api mengarahkan senjata mereka langsung ke arah kavaleri yang bergegas menuruni lereng bukit, masing-masing gemetar ketakutan. 700.000 pasukan alam api menyerang wilayah Yuntian kuno, tetapi dibasmi oleh domain pedang Suanyu, hanya menyisakan beberapa ratus ribu sisa. 4 kata domain pedang Suanyu telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Kini, ketika mereka mendengar bahwa pasukan penyerang di kejauhan adalah kavaleri domain pedang Suanyu, mereka semua gemetar ketakutan dan kehilangan semangat juang. Membasmi, kavaleri perang menyapu, dan formasi pertempuran yang terpadu bagaikan raksasa, menghancurkan tombak dan tombak besi yang diangkat oleh alam api satu persatu. Pedang-pedang menari liar, memotong kepala satu demi satu. Untuk sesaat, darah mewarnai bumi menjadi merah, dan dataran di luar kota berangin menjadi kacau. Pasukan klan awan yang semula terkepung juga bangkit untuk melawan, dengan semangat juang yang tinggi, seolah-olah mereka melihat secercah harapan. Pertempuran di Windy Plains berlangsung selama 5 hari.
Setelah kavaleri perang Suanyu menyapu bersih dan menewaskan puluhan ribu orang, beberapa jenderal dari alam api mengirimkan pasukan untuk mencoba bertempur secara menentukan dengan pasukan domain pedang Suanyu di sini. Namun, mereka meremehkan efektivitas tempur pasukan Mingyue. Setelah alam api secara berturut-turut menambah pasukannya sebanyak 20.000 dan 30.000, mereka tetap dibantai. Seluruh dataran angin berubah menjadi penggiling daging. Sebanyak apapun pasukan alam api yang dikirim, mereka tetap terbasmi. Pada hari keempat, Su Xiu memimpin garnisun perbatasan untuk membantu pertempuran, mengepung seluruh medan perang, memasang batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan membantu dengan artileri. Pada hari kelima, hampir 180.000 pasukan alam api telah dibasmi, dan seluruh dataran angin berubah menjadi api penyucian di bumi, dengan tumpukan mayat di mana-mana. Pasukan alam api tidak pernah kembali. Setelah kematian Kaisar Manusia Alam Api, Raja Jining, dan para penguasa tingkat raja lainnya, mereka kehilangan nyali dan tidak tahu bagaimana cara kembali ke alam api. Akibatnya, mereka semua akhirnya dibasmi. Setelah pertempuran di dataran Gale, saya memerintahkan pasukan untuk dibagi dan dibasmi. Pasukan domain pedang Suanyu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dengan masing-masing legiun beranggotakan 5.000 orang, menyapu bersih belasan pasukan alam api yang tersebar di wilayah klan Yun. Hanya butuh waktu kurang dari setengah bulan untuk membasmi hampir semua pasukan alam api yang tersisa di klan Yun. Ratusan pasukan alam api yang melarikan diri memasuki belantara alam utara dan menjadi sekelompok orang buangan, yang tidak lagi penting. 15 hari kemudian, Kaisar Awan Bai Tuoshen mengadakan perjamuan besar di ibu kota-kota Zeyun untuk menghibur para prajurit dari dunia spiritual. Di tengah perjamuan, Bai Tuoshen mengangkat cangkir giok dan berkata sambil tersenyum, jika bukan karena dukungan luar biasa dari domain pedang Suanyu dan pasukan dunia spiritual, saya khawatir bangsa Yun saya tidak akan semudah ini pulih. Bai Tuoshen ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Saya berharap suku Yun dan Han dapat menjalin aliansi permanen mulai sekarang. Kira-kira apa pendapat Jenderal Su Shikeng tentang ini? Su Shikeng melambaikan tangannya dan berkata, Yun Huang salah. Dunia spiritual sekarang dikuasai oleh Istana Pangeran Bu. Apakah kedua klan akan menjalin hubungan diplomatik tergantung pada apa yang dikatakan orang-orang di Istana Pangeran Bu. Raja Manusia Bu Yixuan. Bai Tuoshen menatapku dan berkata, bagaimana menurutmu, Yang Mulia Bu Yixuan? Aku mengangguk. Senang rasanya bisa membentuk aliansi abadi. Kita ini negara saudara. Jika Kaisar Yun berkenan, kita bisa menandatangani surat kepercayaan di sini. Jenderal dan aku akan menandatangani surat kepercayaan. Baiklah, kemarilah, tolong berikan aku surat kepercayaannya. Seorang dayang yang sangat cantik mengeluarkan selembar giok kosong. Bai Tuoshen mengangkat jarinya dan menulis dengan cepat di atas slip giok itu. Dalam sekejap mata, ia telah menulis surat aliansi untuk Yongxiu. Kemudian ia menunjukkannya kepada semua orang. Raja Mu, Su Yinchen, Su Xiu, dan yang lainnya membacanya dan mengangguk, setuju bahwa tidak ada yang salah dengan surat aliansi itu. Setelah itu, saya dan Su Shikeng meninggalkan nama dan tanda kehidupan kami pada surat kepercayaan. Sejak saat itu, suku Yun dan Han tidak akan pernah saling menyerang lagi, dan aliansi pun terbentuk. Pada saat itu, pelayan yang memegang slip giok itu berjalan ke arahku, tersenyum penuh arti, dan berkata, Yang Mulia, bolehkah kita minggir dan bicara? Aku menatapnya dan merasakan deja vu. Aku mengangguk, mencari alasan, berdiri, dan mengikutinya ke kedalaman istana. Gerakannya sangat halus, dan dalam sekejap ia menyatu dengan kegelapan malam. Setelah beberapa tarikan napas, ia memasuki taman kekaisaran dan berdiri di tepi danau setenang cermin. Membelakangiku, ia berkata lembut, lama tak berjumpa. Siapa kamu? Kita bertemu lagi, tapi kau tidak mengenaliku. Ia tersenyum tipis dan berbalik menatapku. Di bawah sinar bulan, wajahnya mulai berubah. Pakaian pelayan mulai menghilang, digantikan oleh gaun merah yang indah, yang menonjolkan sosoknya yang mempesona dan anggun dengan cara yang sangat mengharukan. Ia tampak seperti Raja Bulan Merah. Hong Yue, kau benar-benar di sini. Aku mengerutkan kening. Kultivasinya tampak semakin tinggi, mencapai tingkat yang tak terduga, seolah-olah, dia telah sedikit melampaui ranah Raja Manusia. Hong Yue tersenyum tipis dan berkata, lama tidak bertemu, Pangeran Bu. Jangan panggil aku begitu. Aku bahkan belum memasuki alam Raja Manusia. Apa bedanya, kau bisa membasmi Raja Jining dari alam api, yang berada di puncak alam Raja Manusia. Tentu saja, kau pantas menyandang gelar Raja Tiri. Aku mengerutkan kening dan berkata, kau tahu banyak tentang urusanku. Aku yakin kau ada di sana ketika alam api menyerang dunia roh. Meskipun dunia roh jahat, itu juga tempat klan kegelapan alam roh bertahan hidup. Kau hanya berdiri dan menonton dari awal sampai akhir. Hong Yue bertanya,
Mengapa, Pangeran Bu menyalahkanku karena tidak mengambil tindakan? Ya, dia melirikku dengan samar dan berkata, seringkali, kita tak punya pilihan. Apa kau pikir orang sepertiku di alam roh hidup dengan mudah? Tanah pengasingan belum sepenuhnya bergantung pada alam naga. Sebaliknya, alam roh kita terletak di antara celah antar dunia. Lebih dari sebulan yang lalu, alam roh kita diserbu dan diserang oleh pasukan tanah pengasingan. Akibatnya, alam roh menderita kerugian besar, bahkan kehilangan seorang semi-saint yang kuat. Jika bukan karena pertempuran berdarah ayahku, aku khawatir alam roh tidak akan ada lagi. Hatiku bergetar, bisakah kekuatan tanah pengasingan membasmi orang-orang di dunia roh? Mereka sekelompok preman. Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Hong Yue menatapku dengan mata indahnya dan mendesah, tapi yang tak kusangka adalah kau benar-benar memimpin domain pedang Xuan Yue mengalahkan jutaan pasukan alam api hanya dengan satu serangan. Sungguh keajaiban, dan di luar dugaanku. Apa tujuanmu menyelinap ke istana klan Yun dengan berani hari ini? Tanyaku. Aku datang untuk menemuimu, kan? Matanya sayu, dan ia tampak sangat jatuh cinta. Namun, aku tak percaya. Setelah beberapa tarikan napas, ia tak kuasa menahan tawa. Oke, aku bercanda. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mendapatkan informasi. Perang berakhir sebulan yang lalu, tetapi aku belum bertemu Ratu Kerajaan Utara, Bu Xuanyin. Bahkan keberadaannya pun telah menghilang. Apakah ia telah naik ke alam atas? Hatiku menegang, tetapi aku tetap berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, bukan giliranmu bertanya tentang perselingkuhan adikku, kan? Ia tersenyum dan berkata, karena Bu Xuanyin tidak berada di alam naga, hanya ada dua penjelasan. Pertama, kultivasinya telah menembus alam Yuanling dan mencapai alam semi-suci, yang memungkinkannya untuk menerobos Seng Zhao Dao dan naik ke alam atas. Kedua, ia sudah mati. Diam, aku menatapnya tajam, lalu menyadari emosiku terlalu labil, dan berkata dengan tenang, jangan bicara omong kosong. Hong Yue menatapku dalam-dalam dengan matanya yang menawan dan berkata, Pangeran Bu, saat ini, apakah Anda masih menganggapku sebagai musuh? Mengapa tidak? Waktu telah berubah. Klan kegelapan yang didirikan alam roh di alam naga telah kembali ke alam roh. Apa kau tidak menyadarinya? Pantas saja tidak ada kabar dari suku kegelapan. Mereka seperti menghilang begitu saja. Aku menatapnya dan bertanya, Hong Yue, apa kau akhirnya menyerah pada rencanamu untuk menduduki alam naga? Hong Yue mengangkat rambutnya pelan, tampak semakin menawan dan menarik. Ia berkata, tidak perlu melakukan apapun yang tidak mampu kau lakukan. Alam roh telah rusak parah setelah invasi tanah pengasingan. Butuh setidaknya 100 tahun untuk memulihkannya. Jadi, tidak perlu ikut campur dengan alam naga. Lagi pula, alam naga sudah memiliki 3 raja manusia Bu Xuanyin, Su Yan, dan kau. Siapapun dari mereka cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Sekalipun alam roh mengirimkan seorang raja, itu tidak akan berguna. Jadi apa tujuanmu datang ke sini? Akan kuberitahu. Matanya sayup-sayup menatap cahaya bulan yang berkilauan di kolam teratai. Ia berkata, 4 bulan lagi adalah waktu untuk lompatan gerbang naga. Aku yakin kau akan mampu membangkitkan garis keturunan Raja Manusia sepenuhnya dalam waktu 4 bulan. Ketika itu terjadi, maukah kau berpartisipasi dalam lompatan gerbang naga dan mencari jalan menuju alam atas? Saya tidak tahu, mungkin tidak. Alasan aku tetap di alam naga dan tidak kembali ke alam roh adalah untuk menunggu momen singkat ketika dao penciptaan terbuka. Ia menatapku dan berkata, jika kau juga pergi ke alam atas, aku harap bisa bersamamu. Aku punya Xiaoyan, kataku. Dia tersenyum kecil, tidak apa-apa, aku bisa menjadi simpanan. Saya terkejut, tetapi dia tertawa terbahak-bahak bercanda saja, kamu serius sekali. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggungnya jika aku tidak serius. Benarkah? Kalau begitu, kau boleh mencobanya. Matanya berbinar dan ia terkekeh pelan, kalau kau ikut, kau pasti akan menjadi yang terbaik di antara 1000 orang yang telah melompat dari alam bawah ke gerbang naga. Bu Yixuan, pahlawan nomor 1 alam naga, mendapatkan reputasinya dengan bangga. Jika kita bisa pergi ke alam atas bersama dan bertemu, kuharap kita takkan bermusuhan lagi. Berdasarkan pemahamanku tentang alam atas, praktik sihir darah di dunia spiritualmu seharusnya dianggap sebagai cara jahat di alam atas. Benar, kultivasi darah selalu dianggap sebagai jalan jahat, tetapi alam atas tidak terlalu membenci jalan jahat. Jalan jahat dan jalan benar bisa hidup berdampingan. Jika kau pergi ke alam atas dan bergabung dengan jalan benar, persahabatan kita tidak akan terpengaruh. Berteman, aku tersenyum dan berkata, tidak masalah, tapi tunjukkan ketulusanmu dan potong kepala Guk-Guk Donglin, lalu berikan kepadaku. Aku ingin mempersembahkannya kepada tuanku, Shen Buyun. Kamu memaksaku. Hong Yue mengerutkan bibir merahnya dan berkata, lagi pula, apakah Donglin masih setara denganmu sekarang?
Begitu kau melangkah ke alam Raja Manusia, dengan latar belakangmu, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan Donglin. Kalau aku tidak membalas dendam, aku bukan seorang pria sejati. Aku akan melakukannya. Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Lain kali kita bertemu, mungkin di alam atas. Aku mengangguk. Bulan merah membubung tinggi, kakinya yang semerah giok menginjak gumpalan awan darah, lalu menghilang dalam sekejap mata. Sungguh penyihir jahat. Dalam hal kecantikan dan daya tarik pria, dia memang luar biasa. Baru setelah dia pergi, aku mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Jauhi penyihir seperti itu, kalau tidak, dia akan membuatmu bingung. Keesokan harinya, ia kembali ke wilayah Pedang Suanyu, memberi penghormatan kepada gurunya Sisian, lalu mulai berlatih secara tertutup di Menara Jam. Dalam 4 bulan, ia berhasil mencapai setengah langkah Raja Manusia dan harus secara resmi membangkitkan garis keturunan Raja Manusia. Butuh waktu sebulan untuk memurnikan semua esensi jiwa naga yang tersisa. Kekuatanku melimpah, dan kekuatanku telah memenuhi persyaratan untuk menerobos ke alam Raja Manusia. Namun, aku masih memiliki banyak kekurangan dalam hal hukum. Lagi pula, aku telah mencapai alam ekstrim alam kendali bumi, alam kendali langit, dan alam kendali bintang. Jika aku ingin membangkitkan garis keturunan Raja Manusia, persyaratan dan ketentuannya juga sangat ketat. Ini adalah naluri tubuh. Karena aku seorang jenius, mustahil bagiku untuk menyelesaikan terobosan dengan mudah. Prinsip ini seperti tangki air. Semakin besar keberuntungan, semakin banyak tangki air, dan semakin banyak air yang dibutuhkan untuk mengisinya. Kalau begitu aku hanya bisa berlatih metode Phoenix dan pedang segala sesuatu. Sebulan berlalu, dan ia masih belum menguasai pedang segala hal, tetapi ilmu pedangnya semakin mendalam. Ia telah mencapai tahap tengah pencerahan hati pedang, menyelesaikan terobosan. Klang! Pedang tulang abadi bergetar, dan pola-pola pedang saling tumpang tindih di sekitarnya, membentuk lapisan energi pedang dalam sekejap mata. Tak hanya itu, pola-pola pedang tersebut menjadi rumit, dan akhirnya menyatu menjadi 3 lapisan energi pedang. Di dalam menara jam, ia mengayunkan pedangnya dengan ringan dan langsung membelah batu besar seberat ratusan ribu pon menjadi 2. Potongannya rapi, seolah-olah dibuat oleh alam. Sangat kuat, aku berseru dalam hati dengan penuh keheranan. Di dalam Gunung Bingsu, Nusan telah terbangun dan berkata, kekuatan aura pedang jauh melampaui energi pedang di medan jantung Wenjian. Setiap tingkat aura pedang merupakan titik balik. Jika kau dapat berkultivasi hingga puncak pencerahan jantung pedang, kau dapat memadatkan hingga 9 tingkat aura pedang. Kekuatan satu pedang setara dengan 9 pedang milik orang lain, atau bahkan lebih. Kau dapat melampaui 2 alam untuk membasmi musuh. Aku tak kuasa menahan tawa, butuh waktu hampir 6 bulan bagiku untuk beranjak dari tahap awal pencerahan hati pedang ke tahap menengah. Bahkan dengan artefak waktu seperti menara jam, mungkin butuh setidaknya 3 tahun lagi untuk mencapai puncak pencerahan hati pedang. Nusan terkekeh, melihat seluruh alam atas, mereka yang telah memahami hati pedang hanya segelintir, dan mereka yang benar-benar mencapai puncak hati pedang telah lama dinobatkan sebagai orang suci pedang. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Apakah ada Raja Pedang di alam atas? Ya, Santo Pedang hanyalah Santo dari jalur pedang. Raja Pedang adalah Raja Jalur Pedang yang sesungguhnya, di atas 10.000 orang, tak terkalahkan. Namun, aku telah tertidur di Gunung Bingsu selama puluhan ribu tahun, dan aku tidak tahu seperti apa alam atas sekarang. Nusan berkata dengan marah, namun, Xiao Xuan, jika kau pergi ke alam atas, aku tentu akan mengikuti Bingsu Shan ke alam atas. Aku takut akan menghadapi tantangan yang berbeda lagi. Di negeri itu lagi, aku takut aku akan tetap menjadi eksistensi yang tak bisa ditoleransi oleh sekte-sekte yang mengaku benar itu. Jangan khawatir, aku di sini, kataku. Dia terkekeh berlatihlah dengan baik, jalanmu masih panjang. Sebuah panci diletakkan di menara jam untuk memasak daging spiritual lembu biru. Setiap kali ia memakan sepotong daging, rasanya seperti gunung berapi meletus di perutnya. Ia segera duduk bersila dan mulai memurnikannya. Lautan spiritual 10 lapis berputar di sekelilingnya, dan cahaya spiritual dari daging spiritual terus mengalir masuk, sehingga seluruh hati pedang segala sesuatu menjadi bersinar. Setiap batu dan setiap helai rumput dipenuhi spiritualitas. Tampaknya ada riak samar di lautan spiritual 10 lapis, yang melonjak di permukaan kristal, penuh energi spiritual. Setelah menyempurnakan kekuatan, aku mulai berlatih ilmu pedang, menghubungkan semua jurus pedang hati segala hal. Aku melancarkan serangkaian jurus pedang dengan sangat erat sehingga tak seorang pun bisa mendekatiku. Song Qian, Zhao Hao, Tan Tai Yao, Tang Kuelan, dan yang lainnya menjauh dari area latihanku dan berlatih sendiri-sendiri. Sedangkan Suyan, ia menyediakan semua sumber daya dari dunia luar untuk membantu semua orang berlatih. 1 hari di luar berarti 5 hari di dalam menara jam.
Dalam sekejap mata, aku telah berlatih di menara jam selama hampir setahun. Ketika aku mencoba peruntunganku lagi, lautan spiritual tingkat ke-10 dan hati pedang segala sesuatu terasa sangat penuh. Waktunya telah tiba. Fondasiku sendiri sudah penuh dan aku dapat membangkitkan garis keturunan Raja Manusia Purba kapan saja. Akulah Raja Manusia. Saya tidak terlalu bersemangat. Malahan, saya merasa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Setahun telah berlalu, dan sudah waktunya untuk sebuah terobosan. Namun, ia tidak memilih untuk langsung menerobos, melainkan terus berlatih ilmu pedang dan mengolah metode Phoenix secara bersamaan. Ia merasa enggan memasuki alam Raja Manusia pada level ini. Di sore hari, angin sepoi-sepoi bertiup melewati menara jam, ranting dan dedaunan bergoyang, dan riak-riak muncul di danau. Semuanya dipenuhi dengan ritme spiritual alam. Tepat saat aku sedang bermeditasi dengan mata tertutup, mengembangkan ilmu pedangku di dunia batinku, pintu menara jam tiba-tiba terbuka, dan sesosok cantik berjalan mengikuti angin. Sosok itu adalah Liu Tong'er. Ia telah mencapai tahap akhir alam kendali bintang, dan kultivasinya telah meningkat drastis. Auranya menjadi sangat dalam dan penuh. Kecemasan terpancar di wajahnya yang cantik. Ia berkata, semuanya, seseorang telah datang berkunjung ke gunung. Konon mereka berasal dari alam atas. Orang-orang dari alam atas. Aku mengerutkan kening. Siapa itu? Kau sudah menyebutkan namamu. Seorang wanita yang sangat cantik yang terlihat persis seperti Xiaoyan. Ah, tiba-tiba aku berdiri. Li Qingyin sudah di sini. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya tiba. Aku buru-buru terbang keluar dari menara jam. Tante Yao, Tang Kueran, dan yang lainnya juga mengikutiku dan berhenti berlatih. Mereka keluar dari kebun obat dan langsung menuju gerbang gunung. Xiaoyan. Di anak tangga hijau jalan setapak pegunungan, Suyan berdiri anggun, jubah valkirinya berkibar tertiup angin, matanya terpaku pada sosok 100 kaki di depannya, matanya dipenuhi keterkejutan dan desahan. Di sana, Li Qingyin berbalut pakaian seputih salju, bak peri yang turun ke dunia fana, tanpa noda. Rok panjangnya, bagai air yang mengalir, menggambarkan lekuk tubuhnya yang bergerak. Wajahnya begitu halus, dan ia menatap kami dengan tenang. Xiaoyan, mundurlah. Aku mengangkat tanganku, dan angin kencang menerpa, membungkus tubuh Suyan yang rapuh dan terhempas mundur. Tante Yao dan Tang Kueran segera melindungi Suyan di kiri dan kanan. Keduanya menunjukkan permusuhan, jelas menyadari bahwa situasinya sangat tidak biasa. Suyan berdiri di sana dengan tatapan kosong, dengan simbol-simbol mengalir di mata indahnya, dan dia tampak putus asa. Song Qian dan Zhao Hao terkejut. Tak jauh dari sana, Tong Zuo, Molly, Feng Qingyi, Gu Wei, dan pejabat tinggi lainnya dari wilayah pedang Xuanyu juga bergegas menghampiri. Setelah melihat Li Qingyin, mereka semua tercengang. Li Qingyin mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap kami, tersenyum tipis, seolah angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Ia berkata, lama tak berjumpa, Tuan Muda Bu. Mengapa Nona Qingyin tiba-tiba teringat akan kedatanganku ke alam bawah? Aku diam-diam membuka mata surgawiku yang terhunus pedang dan mengamati lebih dekat, hanya untuk menyadari bahwa tubuh Li Qingyin diselimuti bola cahaya, membuatnya mustahil untuk melihat tembus pandang. Namun, aku yakin bahwa itu adalah wujud aslinya, bukan proyeksi kesadaran ilahinya. Li Qingyin sepertinya menyadari bahwa aku sedang menyelidikinya dan terkekeh. Tuan Muda Bu, kau bertanya dengan sengaja. Tahukah kau untuk siapa Qingyin datang? Ini hubungan sebab akibat antara aku dan dia. Tolong jangan ikut campur. Dia tunanganku, kau ingin aku hanya diam dan menonton? Tanyaku dingin. Suasana hati Li Qingyin yang awalnya tenang tiba-tiba berubah, dan ia tak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Ia berkata, maksudmu, dia sudah menikah denganmu? Enggak juga, cuma pertunangan, tapi apa bedanya? Itu hanya pertunangan, itu saja. Li Qingyin berkata dengan lembut. Suyan, kau tahu siapa aku, dan aku tahu siapa kau, ikutlah denganku. Suyan melangkah maju 2 langkah, namun langsung ditangkap oleh Tante Yao dan Tang Kueran, masing-masing dengan 1 tangan. Xiaoyan, apa kau gila? Kenapa kau pergi bersamanya? Tang Kueran mengerutkan kening dan menatap Li Qingyin, lalu berkata, apa orang-orang dari alam atas begitu hebat? Bisakah mereka memutuskan apakah kau akan tinggal atau pergi hanya dengan 1 kalimat? Mata Suyan memerah. Ia melirik Tang Kueran dengan tatapan sedih yang tak henti-hentinya. Lalu ia menatapku dan berkata lembut, Bu Yixuan, jangan buang-buang energimu. Ini sudah takdir. Menatap matanya, aku merasakan sakit hati yang mendalam. Tiba-tiba aku mengangkat tangan dan mengarahkan pedangku langsung ke Li Qingyin. Tiba-tiba, kekuatan Raja Manusia yang dahsyat meledak. Di bawah pengaruh aliran udara, angin kencang mengamuk ke arah Li Qingyin, tetapi dia tampak tak peduli. Dia hanya berdiri tak bergerak seperti bunga teratai yang muncul dari air.
Kekuatan Raja Manusia itu terbagi menjadi dua sisi seperti air yang mengalir dan sama sekali tidak dapat memberikan dampak apapun padanya. Saintes dari Akademi Tianfeng memiliki kultivasi yang tak terduga. Tuan Muda Bu, kenapa kau harus memaksaku bertindak? Ia mendesah pelan dan berkata, membawanya pergi hanya akan menguntungkannya, bukan merugikannya. Apa kau tidak mengerti? Aku mengerutkan kening dan berkata, kau membawanya pergi padahal dia sendiri tidak mau. Kau pikir aku ini siapa? Kau orang suci dari alam atas, bukan alam naga. Kalau kau ingin membawa seseorang pergi dari wilayah pedang Suanyu, kau harus melewatiku dulu. Li Qingyin menatapku dengan tenang, tampak tak terganggu, lalu berkata lembut, karena Tuan Muda Bu begitu teguh, Qingyin bersedia melawannya. Namun, jika Tuan Muda Bu tak sanggup menahan 3 jurus Qingyin, maafkan aku karena telah membawanya pergi. 3 gerakan, tanyaku sambil mengangkat alis. Itu benar, Li Qingyin berdiri di tangga hijau, wajahnya anggun dan penuh energi spiritual. Ia berkata, aku datang ke alam bawah dengan pengorbanan yang sangat besar kali ini, hanya untuk membawanya pergi. Begitu seorang kultivator dari alam atas memasuki dunia material secara paksa, kultivasinya akan ditekan hingga ke puncak alam Raja Manusia oleh aturan Dao Agung. Namun, meskipun begitu, kultivasi aturan Dao Qingyin masih jauh lebih unggul daripada pahlawan muda itu. Ini sungguh tidak adil. Karena itu, Qingyin menjanjikanmu 3 jurus. Jika kau mampu menahan 3 jurus, Qingyin akan pergi dan bermeditasi di dunia fana. Aku akan datang untuk menantangmu lagi dalam 2 bulan. 3 gerakan adalah 3 gerakan. Aku melambaikan tanganku ke belakang dan berkata, kalian semua, minggir. Li Qingyin adalah Santo Akademi Tianfeng, dewi yang menjadi pusat perhatian semua orang. Begitu dia bertindak, saya khawatir gerbang gunung ini akan hancur berkeping-keping. Kerumunan itu mundur 1000 kaki jauhnya, dan hanya kami berdua yang tersisa di tangga batu. Kong, Li Qingyin dengan lembut menggoyangkan sarung giok putih di tangannya, dan tiba-tiba sebuah pedang ajaib muncul, pedang Qingyin, senjata ajaib transenden, pedang milik orang suci. Sosok Li Qingyin tak bergerak, setenang kolam, tetapi pedang Qingyin berubah menjadi cahaya dingin dan menyerang. Aturan antara langit dan bumi di sekitarnya seakan berubah dan terbalik dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh tubuhku dipenuhi rasa dingin, seolah-olah aku telah jatuh ke dasar lembah. Niat pedang seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Bahkan mata surgawi Dao Pedang pun tak mampu sepenuhnya menembus ritme sejati pedang ini. Bahkan hati pedang tingkat menengah pun tak mampu menembus niat pedang. Itu hanya membuktikan bahwa latihan pedangnya sudah di atasku, mencapai tingkat kejernihan hati pedang yang legendaris, bahkan puncaknya. Dengan sikap tenang, ia berdiri di tangga batu kuno bagaikan tripod kuno. Pedang tulang abadi tiba-tiba bergerak, membawa kekuatan Raja Manusia dan dengan lembut mengarahkannya ke kehampaan, tepat mengenai ujung pedang Qingyin. Dentang, dengan suara dentuman keras, di bawah hantaman energi pedang tak kasat mata, aku merasa seolah terdorong mundur oleh beban gunung. Kakiku meninggalkan 7 atau 8 lubang dalam yang mengerikan di anak tangga batu sebelum akhirnya aku berhenti. Sungguh mengerikan, aku telah mengerahkan seluruh kekuatanku untuk pedang ini, sementara dia hanya mengendalikan pedang itu dengan pikirannya yang jernih. Sebenarnya, memblokirnya. Li Qingyin membuka mulutnya sedikit, menatapku dengan takjub, lalu segera menenangkan diri, menjepit jari telunjuk dan jari tengah kanannya membentuk gerakan pedang, lalu berkata dengan tenang, selanjutnya adalah jurus kedua, Tuan Muda Bu, harap berhati-hati. Berdengung, pedang Qingyin berputar di udara, memancarkan cahaya pedang tajam yang melesat langsung ke arahnya. Bum bum bum, suara dentingan terus terdengar di udara, dan aturan segala sesuatu hancur oleh kekuatan pedang ini. Bahkan sebelum pedang itu mendarat, lapisan batu di sekitarku telah terpisah, terangkat, dan berubah menjadi debu. Kekuatan pedang ini sungguh mengejutkan. Pedang ini tidak hanya mampu membasmi lawan, tetapi juga dapat menghancurkan segalanya di dunia. Di bawah tekanan niat pedang yang tak terlihat, energi pedang di sekelilingku melonjak untuk melawan pedangnya. Oh, mata indah Li Qingyin tiba-tiba berbinar, tetapi dia masih menekan jari-jarinya dengan ringan dan menjatuhkan pedang itu. Pedang abadi membelah bulan. Aku hampir mengeluarkan kekuatan terkuat di tubuhku, melepaskan semua kekuatan tingkat menengah Sword Heart. Untuk sesaat, 3 aura pedang yang kuat tersembunyi dalam niat pedang, bertemu dengan pedang di udara. Ledakan, segala sesuatu di sekitarku hancur dalam sekejap, dan sebuah lubang berbentuk mangkuk yang dalam terbentuk di belakangku, puluhan meter dalamnya dan sangat mengerikan. Tubuhku adalah yang pertama terkena. Energi pedang pelindung hancur, dan tubuhku langsung terpental keluar, menyemburkan darah. Aku terluka parah oleh serangan kedua. Seperti yang diduga, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Gerakan ketiga, sosok peri yang tak tertandingi, seperti dunia lain dan terpisah dari dunia,
muncul dari debu, dan tangan gioknya dengan lembut menggenggam gagang pedang. Dalam sekejap, pedang King Yin tampak memiliki spiritualitas yang tak terbatas. Aturan pedang di sekitarnya tiba-tiba berubah lagi, dan langsung menyublim ke tingkat yang lebih tinggi. Bila pedang didorong ke depan dengan lembut, dan berubah menjadi cahaya pedang yang menembus ruang dan langsung menuju dadaku. Pedang ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihentikan. Kerikil dan rumput liar yang berterbangan di udara di sekitarnya berubah menjadi bubuk dan musnah dalam sekejap. Bukan hanya materinya, bahkan aturan pun hancur oleh pedang ini. Aturan pedang Li Qingyin jelas melampaui aturan dunia fana. Kekuatan yang ia kerahkan sama sekali bukan milik alam bawah. Pedang ini bagaikan gemuruh guntur di 9 langit, cukup untuk menghancurkan dunia. Menyerahlah, Tuan Muda Bu. Dia menatap lurus ke arahku dengan matanya yang indah, sangat tenang, tanpa rasa gembira karena memiliki keunggulan mutlak. Mengapa menyerah? Aku melangkah di dinding pembatas dunia spiritual virtual, dan 11 meridian terbuka bersamaan, mengerahkan kekuatan terkuat di tubuhku. 3 aura pedang berputar cepat di sekitar pedang pertempuran. Detik berikutnya, pedang tulang abadi menunjuk langsung ke udara, seolah menyentuh air, menciptakan riak. Aturan spasial di sekitarnya teraktivasi, dan gumpalan pasir, batu, dan daun rumput berterbangan. Dalam sekejap, badai di dunia material terbentuk, dan pusat badai itu kebetulan menyelimuti pedang Li Qingyin yang bertekad untuk menang. Bum bum bum. Di bawah kekuatan yang berputar, bila pedang Qingyin sedikit terpelintir, tetapi Li Qingyin masih menatapku dengan tenang. Dengan dorongan ringan, pedang itu menembus pusaran teknik pedang naga penjemput air. Bila pedang Qingyin menembus langsung ke dadaku, sedalam sekitar 1 inci, mengakibatkan rasa sakit luar biasa. Desir, Li Qingyin langsung mencabut pedang sucinya, beberapa tetes darahku berceceran di ujungnya. Ia berdiri di udara, bak seorang dewa, alisnya sedikit berkerut saat berkata, kau adalah pahlawan di dunia spiritualku. Aku tidak akan membasmimu, tapi kau mampu menahan 2 seranganku. Ini sungguh mengejutkan. Sepertinya, ilmu pedang Qingyin masih harus banyak dipelajari. Aku akan menunggu di gunung tak jauh dari sini untuk memahami Dharma dengan tenang. 2 bulan lagi, aku pasti akan membawa Suyan pergi. Sambil berbicara, ia mengetuk-ngetukkan jari kakinya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi jejak peri lalu menghilang dalam kabut. Ia lenyap begitu saja. Aku mengerutkan kening, hatiku bergejolak. Aku dikalahkan telak oleh pedang Li Qingyin. Saat itulah ia ditekan oleh hukum materi. Kalau tidak, aku mungkin takkan sanggup menahan 1 tebasan pedang pun. Namun, Akademi Tianfeng memang sekolah yang saleh. Jika itu sekte jahat biasa, mereka pasti sudah memanfaatkan kesempatan itu untuk membasmiku dan tak akan mengikuti begitu banyak aturan. Bos, Anda baik-baik saja. Zhao Hao bergegas mendekat, tampak gugup. Song Qian juga bertanya, Saudara Xuan, apakah Anda terluka parah? Bagus. Aku melirik Suyan. Ia menatapku dengan linglung, mata indahnya berkaca-kaca, tetapi ia tak berkata apa-apa. Ia tampak tak berdaya dan sedih. Xiaoyan, tidak apa-apa. Aku meremas tangannya dengan lembut dan berkata, selama aku di sini, tak seorang pun dapat membawamu pergi. 2 baris air mata bening jatuh, dan dia bergumam dasar pecinta kuliner, bodoh, kau tahu itu tidak mungkin, tapi tetap saja melakukannya. Tante Yao mengepalkan tinjunya, secercah niat membasmi terpancar di matanya yang indah. Ia berkata, bukankah Li Qingyin bilang dia tidak akan pergi terlalu jauh dan akan mundur ke gunung terdekat? Kalau begitu, kenapa kita tidak mengerahkan seluruh kekuatan kita, mengerahkan 10.000 kavaleri perang Xuan Yue, membentuk formasi pembasmi yang tak terhitung jumlahnya, dan menjebaknya? Kita lihat saja siapa dari alam atas yang berani membawa Xiao Yan pergi. Tang Kueran mengangguk. Aku setuju. Kita akan mengerahkan seluruh kemampuan kita. Aku yakin kita tidak akan bisa membasmi wanita suci dari alam atas ini. Aku menggelengkan kepala. Kalian berdua, dasar bodoh, apa kalian pikir kalian akan baik-baik saja jika membasmi Li Qingyin? Ini adalah perselisihan antara alam atas dan alam bawah. Membasmi Li Qingyin hanya akan membangkitkan amarah alam atas. Ketika perang besar pecah, bukan hanya kita, tetapi juga miliaran nyawa di alam bawah akan menderita. Terlebih lagi, meskipun Li Qingyin baru berada di puncak alam raja manusia, pemahamannya tentang aturan pedang terlalu mendalam. Sekalipun kalian mengikuti metode kalian, tingkat keberhasilannya akan sangat minim. Itu akan menjadi bumerang dan menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk. Feng Qingyi berkata dengan marah, Xiaoxuan, Li Qingyin ini telah menindas kita sampai ke gerbang gunung. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Jadi bagaimana jika aku tidak sanggup menanggungnya? Aku melirik Suyan dan berkata, Li Qingyin ini kemungkinan besar saudara kembar Xiaoyan. Sekarang dia hanya membawa Xiaoyan pulang. Apa kita benar-benar harus membasmi saudara kembar Xiaoyan?
Semua orang tiba-tiba terdiam. Memang, Li Qingyin datang untuk membawa Su Yan kembali ke alam atas, dan ternyata, dialah yang benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tan Tai Yao. Berlatihlah dengan baik dan gunakan ketenangan untuk mengendalikan gerakan. Di malam hari, menara jam memantulkan pemandangan taman obat yang megah, sementara aku duduk diam di atas batu besar, mengalirkan metode Phoenix dalam tubuhku berulang kali, dan tanda Phoenix berdenting bersama. Setiap kali aku mengalirkan sirkulasi agung, kekuatan di rerun Dewa Roh sedikit meningkat, jadi aku terus mencari terobosan dan melangkah ke alam Raja Manusia dalam kondisi terkuat. Berdesir, sosok cantik mendarat di sampingku. Itu Su Yan, yang mengenakan gaun polos berkibar bak awan. Tubuhnya ramping dan setiap lekuk tubuhnya sempurna, tetapi pakaian ini mengingatkanku pada Li Qingyin. Mereka tampak sangat mirip. Xiao Yan, ya, pecinta kuliner. Dia duduk perlahan dan meringkuk dalam pelukanku. Aku berhenti berlatih, lalu dengan lembut merangkul bahunya yang lembut dan halus, lalu berkata, apa rahasia besar yang kau pendam jauh di dalam hatimu yang tak mau kau ceritakan padaku? Aku takut kamu akan sedih. Jangan khawatir, aku sangat tahan terhadap pukulan, kataku. Dia terkekeh, berbalik dan menatapku, matanya seolah bisa melihat isi pikiran semua orang. Dia berkata, Fudi, apa kau berencana membangkitkan garis keturunan Raja Manusia segera? Yah, kurasa aku sudah sampai di titik itu. Menerobos ke alam Raja Manusia hanyalah soal biasa. Sebenarnya, mungkin karena Li Qingyin, kan? Dia tersenyum. Mungkin, aku memeluknya erat dan berbisik, aku sudah kehilangan adikku tercinta. Aku tak sanggup kehilanganmu lagi. Kalau kau juga pergi ke alam baka, apa yang akan kulakukan sendirian? Kalau jalan surga adalah kesendirian, lalu apa gunanya mencari jalan surga? Su Yan tersenyum lembut dan berkata, tidak, aku akan selalu ada di sini. Itu bagus. Tak lama kemudian, dia tertidur, jadi saya mengirimnya kembali ke kamarnya dan kemudian menyuruh Tan Tai Yao untuk memasang beberapa penghalang lagi sehingga Li Qingyin tidak akan dapat menembus penghalang itu dengan mudah. Dia berlatih hingga larut malam ketika tiba-tiba mendengar suara Li Qingyin, Tuan Muda Bu, mengapa Anda tidak keluar dan mengobrol? Apa yang ingin dilakukan Nona Qingyin? Untuk menemuimu. Bagus. Aku berjalan keluar dari domain pedang Suanyu, terbang mengikuti angin, dan setelah beberapa kali lepas landas dan mendarat, aku tiba di puncak bukit beberapa mil jauhnya. Benar saja, Li Qingyin berdiri di atas batu hijau di tengah hutan lebat. Roknya yang panjang bagai air melilit tubuhnya yang anggun, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun dan menawan. Ia memancarkan temperamen yang luar biasa dan menatapku seolah tanpa celah. Desir, jatuh terbawa angin, aku berdiri beberapa meter darinya. Li Qingyin mengibaskan lengan bajunya, dan seperangkat peralatan membuat teh muncul di atas batu besar. Ia perlahan berlutut, menyalakan api dengan api daunnya, dan berkata, Tuan Muda Bu, apakah Anda ingin mencoba teh lingin dari alam atas? Bagus. Aku duduk santai dan menatapnya. Di bawah sinar rembulan, wajah Li Qingyin begitu menawan dan ia memiliki temperamen yang mengagumkan dan transenden. Ia menyeduh teh dengan hati-hati, lalu dengan lembut mendorong secangkir teh panas yang harum. Cangkir itu seakan melayang di hadapanku tanpa gravitasi, dengan napas yang menyegarkan. Mengambil cangkir teh, aku menyesapnya dan mengangguk. Ya, teh di alam atas memang berbeda dengan yang di alam bawah. Upacara minum teh peri Qingyin juga sangat istimewa. Akan lebih baik lagi jika dia tidak memaksa membawa Xiao Yan pergi. Dia tidak bisa menahan senyum. Akan lebih baik jika kamu tidak mengucapkan kalimat terakhir. Katakan padaku, gadis, apa tujuanmu memintaku datang ke sini? Mari kita bicara dari hati ke hati. Oh, apa maksudmu dengan tulus? Kau akan membawa tunanganku pergi. Aku mengangkat alis. Li Qingyin menatapku dengan mata indahnya dan berkata, anak muda, tidakkah kau mengerti? Aku harus membawa Su Yan pergi. Dia memang bukan milikmu sejak awal, jadi mengapa kau memaksanya? Kamu yang memaksa, bukan aku, balasku. Li Qingyin terdiam sejenak, lalu berkata, bukan rahasia lagi kalau kau telah memutus vena abadi alam naga. Banyak jenius dari sekte ini berencana datang dan menemuimu. Qingyin benar-benar tak tega melihatmu berperang dengan mereka. Jika mereka benar-benar menerobos alam dan datang, peluangmu untuk menang sangat tipis. Mengerti? Sekelompok orang yang kultivasinya ditekan ke alam Raja Manusia akan menimbulkan masalah bagiku. Ya, biarkan saja mereka melakukannya. Aku mengerutkan kening dan berkata, kita basmi mereka satu persatu. Aku ingin melihat berapa banyak jenius yang ada di alam atas. Dia tersenyum tipis. Sebenarnya, jika kamu tidak sanggup meninggalkan Xiao Yan, kamu bisa pergi ke alam atas bersama Qingyin dan bergabung dengan Akademi Tianfeng. Kamu bisa menjadi salah satu pahlawan Akademi Tianfeng. Dengan bakat dan pemahamanmu,
sedikit polesan saja sudah cukup untuk masuk 10 besar di halaman dalam Akademi Tianfeng. Dapatkah aku mempercayaimu? Bisa, saya khawatir tidak. Petik 2, petik 2. Aku berdiri dan berkata, kau hanya peduli menarik bakat-bakat untuk Akademi Tianfeng dan menginjak-injak keinginan serta harga diri Xiaoyan dan aku. Apa kau pikir kau bisa memenangkan hatiku hanya dengan memberiku sepotong madu? Li Qingyin mendesah pelan, anak muda, silakan saja. Qingyin tahu dia tidak bisa meyakinkanmu. Selamat tinggal. 1,5 bulan kemudian. Di dalam menara jam, saya telah bermeditasi untuk memahami seni pedang selama beberapa bulan. Semua teknik pedang, kecuali lukisan tombak emas abadi, telah saya kembangkan hingga mencapai tingkat kesempurnaan, dan sangat kuat. Lukisan tombak emas abadi juga telah berulang kali dideduksi dan dipraktikkan, dan sangat dekat dengan tingkat kesempurnaan, dengan tingkat keberhasilan lebih dari 90%, dan telah resmi menjadi salah satu kartu truf saya. Saat memahami cara menggunakan pedang, tiba-tiba, persepsinya menjadi sangat tajam. Meski tak membuka mata, aku seakan bisa merasakan segala sesuatu di sekitarku. Sungai itu mengalir, dan aliran serta irama setiap tetes air terasa begitu nyata di benakku. Semut-semut merayap di rerumputan, bahkan bulu-bulu kaki semut pun terlihat jelas. Saat aku membuka mata, kelopak-kelopak persik awal musim semi berguguran, dan segala sesuatu di dunia membeku. Kelopak-kelopak itu tetap di udara, dan segalanya seakan berhenti dalam sekejap. Pikiranku memasuki kondisi jernih. Ketika aku mengerahkan niat pedangku, waktu mulai mengalir kembali. Kelopak bunga berjadewa ke tanah, air berdeguk, dan bahkan semut-semut yang mencari makan pun terus berjalan. Irama angin, rembesan air ke dalam tanah, setiap gerakan menjadi jelas terlihat, dan ritme teratur di ruang sekitarnya pun perlahan mereda. Saat aku mengangkat jari, sebuah lubang hitam langsung muncul di ruang di depanku, membentuk retakan mengerikan dari aturan yang hilang. Dalam sekejap mata, pemandangan di sekitarnya mulai berkerut, tetesan air naik, dan kecepatan angin pun semakin cepat. Aturan, ini adalah keadaan penguasaan yang lengkap. Saya takjub. Saya telah mengasingkan diri di menara jam selama hampir setengah tahun, tetapi tidak ada terobosan dalam arti sebenarnya dari ilmu pedang, maupun di wilayah saya. Namun, terobosan itu adalah penguasaan aturan-aturan ini. Lingkungan sekitar, dalam radius hampir 10 meter, menjadi wilayah kekuasaanku sepenuhnya, dan aturan-aturan lainnya harus tunduk pada kemauanku. Perasaan ini sangat jelas. Saudari Nusan, kekuatan macam apa ini? Tanyaku. Nusan membuka matanya dengan malas, dan saat melihat bayangan segudang benda di sekitarnya yang mengambang dan tenggelam, ia merasakannya sejenak dan tak kuasa menahan senyum. Anak bau, selamat. Inilah alam segudang. Kau benar-benar mencapai alam segudang yang legendaris secara kebetulan. Alam segala sesuatu. Ya, alam segudang adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang memiliki hati pedang segudang. Alam ini dianggap sebagai salah satu teknik rahasia kuno. Begitu kau mencapai alam segudang, kekuatan tempurmu akan meningkat pesat, dan kau bisa menekan kekuatan orang lain. Di alam segudang, kau bahkan bisa merasakan sehelai rambut jatuh ke tanah, apalagi serangan yang dilancarkan orang lain. Ini adalah salah satu alam pamungkas dari makhluk yang kuat. Sambil berbicara, ia berkata dengan hati-hati, hati pedang segala sesuatu adalah harta karun, dan alam segala sesuatu adalah harta karun yang bahkan lebih besar. Jangan pernah mengungkapkannya kecuali kau yakin akan membasmi lawanmu. Jika orang luar tahu bahwa kau memiliki hati pedang segala sesuatu, alam segala sesuatu, dan hati pedang pencerahan, bahkan para santo dan leluhur dari beberapa sekte kuno pun akan tergoda untuk mengulurkan cabang zaitun kepadamu. Jika kau tidak bergabung, mereka akan menghancurkanmu sebelum kau dewasa. Dipahami. Aku menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan kultivasiku di alam segala. Untuk saat ini, jangkauan alam segala hanya 10 meter, yang tidak cukup besar, dan pemahamanku tentang aturan belum sempurna, masih ada kekurangan. Lawan yang harus kuhadapi bukan lagi alam bawah. Jika Li Qingyin benar, sejumlah besar jenius dari alam atas sekarang berkumpul, siap menerobos alam bawah dan membasmiku. 10 hari berlalu, saya berlatih alam segala hal dan pedang segala hal setiap hari, dan kultivasi saya meningkat sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika periode 2 bulan tiba, saya memutuskan untuk menerobos. Di dalam menara jam, semua orang pergi sendiri-sendiri, meninggalkanku sendirian. Su Yan, Tan Tai Yao, dan Feng Qingyi berjaga di luar menara jam. Tak seorang pun boleh menggangguku selama aku menerobos ke alam Raja Manusia, kalau tidak, usahaku bisa gagal dan bahkan memengaruhi kultivasiku di masa depan. Siapkan segalanya, berdirilah di puncak besar menara jam, dan mulailah terobosan. Ledakan. Di dalam tubuhnya, sebuah belenggu seperti kepompong langsung ditembus. Tanpa alasan yang jelas. Setelah latihan keras,
Kekuatan fisik dan penguasaan aturan telah sepenuhnya mencapai kondisi alam Raja Manusia, bahkan jauh melampauinya. Pada saat terobosan itu, darah dalam tubuh melonjak, dan darah dalam tubuh tampak mendidih seketika, melonjak seperti bubur, membuat orang bersemangat. Dunia batin berada dalam kekacauan, langit gelap, dan badai dahsyat mengamuk di rerun dewa spiritual segala sesuatu. Adegan-adegan kuno muncul, dan di gua roh primordial, tanda-tanda garis keturunan terbuka satu persatu. Di dunia luar, terdapat gunung-gunung kuno yang berdiri di tengah hutan. Di antara langit dan bumi, seorang raja manusia kuno memegang kapak perang, meraung dan berteriak ke langit. Dia adalah salah satu leluhurku, leluhur raja manusia dari keluarga Bu. Terdengar gemuruh tak berujung. Raja manusia purba ini luar biasa kuat. Ia melangkah memasuki hutan belantara purba, pembuluh darahnya membesar. Ia mengayunkan kapak perangnya, dan dalam sekejap mata, ia meratakan gunung-gunung purba hingga rata dengan tanah. Momentum yang syarat dengan kekuatan luar biasa ini sungguh mengerikan. Bahkan Raja Manusia yang mampu memindahkan gunung dan lautan pun mungkin tak mampu membelah gunung raksasa setinggi ribuan kaki hanya dengan satu kapak. Kekuatan semacam ini lebih unggul dari Raja Manusia. Saat Guntur bergemuruh, matanya tertuju padaku dan dia berkata lirih, "Wah, siapakah kamu?" "Keturunan keluarga Bu Yixiwan," kataku dengan suara berat. "Baiklah, kau layak menjadi keturunanku." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, dan tiba-tiba seberkas cahaya keemasan melesat ke dahiku. Darahku menyembur keluar saat itu juga, dan seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Sambil memegang pedang tulang abadi, aku tak kuasa menahan diri untuk berteriak ke langit, melampiaskan hasrat dan amarahku. Setetes darah merembes ke dalam pedang tulang abadi, dan kekuatannya melonjak. Aku langsung mengerti bahwa kemampuan yang terkandung dalam garis keturunan Raja Manusia yang kubangkitkan, yaitu jurus Raja Manusia, adalah semacam kekuatan ledakan garis keturunan, yang merangsang potensi terkuat dan mengeluarkan kekuatan 3 kali lipat dari biasanya. Meskipun hanya ledakan kekuatan fisik biasa, itu sudah cukup mengerikan. Dengan jurus Raja Manusia ini saja, bisa dibilang kekuatan fisikku hampir cukup untuk bersaing memperebutkan posisi teratas di ranah Raja Manusia. Di udara, sosok leluhur yang menyerupai gunung raksasa itu berangsur-angsur menghilang. Namun, darah yang mengalir deras di dalam tubuh belum berhenti, bahkan semakin kuat. Kekuatan lain yang berasal dari sumber yang sama mulai menjadi ganas dan mengalir deras di dalam tubuh. Garis keturunan kedua Raja Manusia terbangun sesuai kebudewa waktu. Aku benar-benar tenggelam dalam ekstasi. Mungkinkah karena 11 meridian cabang, yang lain hanya bisa membangkitkan satu tingkat garis keturunan Raja Manusia, tetapi aku mulai membangkitkan tingkat kedua. Ledakan, sebuah gunung kuno berubah menjadi abu. Di antara pegunungan, seorang Raja Manusia yang agung memegang pedang tajam di tangannya. Dengan satu pedang, ia mampu membelah gunung. Kemudian ia menghilang dan dengan cepat mendarat di gunung lain. Ia membelahnya dengan pedang tajam lainnya. Kecepatannya luar biasa. Saya mengerti, ini adalah leluhur lain yang memiliki kekuatan garis keturunan jenis lain. Skill Raja Manusia, kecepatan ekstrim. Sepupuku dan aku punya leluhur yang sama, jadi tentu saja aku juga bisa membangkitkan kemampuan yang pernah dibangkitkan sepupuku, yaitu kecepatan ekstrim. Leluhur ini berdiri di atas gunung, menatapku dengan penuh wibawa, dan bertanya dengan tenang, "Anakku, siapakah kamu?" "Keturunan keluarga Bu Yixiwan," bisikku. Dia berkata oh dan bertanya, "Bu Xuanyin, siapa kamu?" Aku menatapnya, air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku mengepalkan tangan dan berkata, "Dia adikku. Dia gugur di medan perang di tangan orang-orang jahat." Dia mendesah, pantas saja aku tidak bisa merasakan garis keturunannya lagi. Sayang sekali, Bu Xuanyin sangat berbakat dan bisa saja menjadi salah satu makhluk abadi, tapi sayangnya dia meninggal terlalu dini. Saat dia berbicara, matanya berbinar dan dia berkata, "Bu Yixuan, apakah kamu bersedia mewarisi garis keturunan Raja Keluarga Buku dan berjuang untuk leluhur keluarga Bu mulai sekarang?" "Bersedia, bagus." Dia mengangkat jarinya, dan seberkas cahaya keemasan jatuh ke dahiku, meledakkan darah Raja Manusia sepenuhnya. Pada saat ini, fondasi darah seluruh tubuhku terbangun sepenuhnya, dan keterampilan Raja Manusia kedua pun diperoleh. Bum bum bum, gunung-gunung runtuh, dan bayangan jiwa-jiwa yang tersisa dari para leluhur dalam darah pun lenyap. Suasana kembali tenang, tetapi ketika aku membuka mata, aku terkejut. Di bawah pengaruh kebangkitan garis keturunan Raja Manusia, menara jam berantakan, gunung-gunung rata dengan tanah, dan banyak benda spiritual hancur berkeping-keping. Bayangkan betapa kuatnya kekuatanku ketika garis keturunanku bangkit. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya dan melangkah ke ranah Raja Manusia, volume rerun dewa spiritual segala hal langsung meningkat 10 kali lipat, dan volume laut spiritual lapisan ke-10 juga meningkat setidaknya 5 kali lipat. Selain itu,
Urat spiritual dan 11 urat cabang juga melebar pesat. Kekuatan keseluruhan meningkat pesat, dan tidak lagi sebanding dengan level Raja Manusia setengah langkah. Ditambah dengan dua kemampuan Raja Manusia, ledakan garis darah dan kecepatan ekstrim, kekuatan tempurku mungkin meningkat setidaknya 5 kali lipat, sungguh tak terbayangkan. Di saat yang sama, saat ia melangkah ke ranah Raja Manusia, kondisi mentalnya pun mengalami perubahan besar. Jejak sejarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, seolah sebuah gulungan kuno sedang dibuka. Kenangan berdebu yang telah tertidur selama bertahun-tahun pun terbuka satu persatu, dan pengetahuan tentang seni bela diri pun muncul satu persatu. Hanya berdasarkan kondisi mental ini, Raja Manusia tak sebanding dengan kultivator Xingyu. Tak heran semua orang mengatakan bahwa mereka yang berada di bawah Raja Manusia adalah semut. Desir, aku melangkah keluar dari menara jam. Di luar, 3 gadis cantik menatapku. Tante Yao bertanya dengan penuh semangat, apakah kau berhasil menerobos? Hebat. Tangku Eran gembira dan berkata, Xiaoyan adalah yang pertama, dan kau yang kedua. Kita di wilayah Pedang Suanyu sudah memiliki 2 Raja Manusia yang hebat. Mulai hari ini, kaulah Raja Tiri yang sebenarnya. Saya merasa agak tertekan. Padahal, masa depan yang paling saya inginkan adalah hidup berdampingan dengan sepupu saya Bu Xuanyin, dengan 2 raja dalam satu keluarga. Mungkinkah pada akhirnya, itu hanya khayalan saya? Su Yan sepertinya tahu apa yang kupikirkan. Ia menggenggam tanganku dengan lembut dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, dan jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku tahu. Aku menatapnya dengan tatapan lembut dan berkata, Xiaoyan, jika Li Qingyin datang untuk merebutmu lagi, aku merasa punya kekuatan untuk melawan. Jangan khawatir, selama kau tidak mau, tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Dia mengangguk berat, matanya yang indah penuh kasih sayang ya. Garis keturunan Raja Manusia telah sepenuhnya terbangun, dan perasaan ini sungguh nyaman. Selanjutnya, kamu perlu membiasakan diri dengan 2 jenis kekuatan Raja Manusia sebelum kamu benar-benar dapat menerapkannya dalam pertempuran sesungguhnya. Melompatlah dan langsung menuju ke pegunungan yang jauh, dan cobalah terlebih dahulu. Aku berada di udara, mengendalikan aturan ruang dan terbang di angkasa. Saat aku melaju, pikiranku sedikit bergerak, kekuatan darahku melonjak, dan aku memasuki kondisi kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, semua yang ada di sekitarku benar-benar diam, dan aku terbang hampir 1 mil jauhnya dalam sekejap. Pada saat ini, pemandangan di sekitarku bergerak lagi. Sepertinya kecepatan ekstrim itu ada batas waktunya. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, itu hanya cukup bagiku untuk berteleportasi sejauh 1 mil. Ia mencoba lagi, tetapi gagal. Ia tidak mampu menggunakan kecepatan ekstrim secara terus-menerus. 10 tarikan napas kemudian, ia baru memasuki ranah kecepatan ekstrim lagi. Berdiri di tengah angin, aku berpikir dalam hati bahwa kecepatan ekstrim dapat mengejutkan lawan dalam pertempuran, dan teleportasi dapat digunakan untuk membasmi orang kuat di alam yang sama dengan satu pukulan, tetapi hanya ada satu kesempatan untuk menyerang. Orang kuat yang dapat melangkah ke alam Raja Manusia dapat disebut jenius. Kemampuan mereka untuk mengatasi krisis dan menguasai pertempuran telah mencapai tingkat yang melampaui orang biasa. Sama seperti gadis kesayangan seperti Li Qingyin, jika energi pedangnya tidak dapat dipatahkan dengan satu pukulan, maka kecepatan ekstrim hanyalah hiasan. Berikutnya, biasakan diri dengan keterampilan Raja Manusia tipe kedua. Dengan teriakan pelan, kekuatan Raja Manusia jenis kedua dalam darahnya tiba-tiba melonjak dan meledak. Lapisan-lapisan darah dan energi merembes keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Setiap pembuluh darah dan setiap otot di tubuhnya tampak mengembang beberapa kali lipat, dan kekuatan dahsyat itu terus meledak, dan ia tak kuasa menahan diri untuk melepaskannya. Darahnya meledak dan kekuatan fisiknya meningkat 3 kali lipat, mengerikan. Ia mengangkat tangannya dan menamparnya, jejak telapak tangan itu melayang ke udara dan mendarat di sebuah gunung kuno di kejauhan. Detik berikutnya, gunung itu hancur dan runtuh. Bahkan binatang buas di bawah pun tak sempat melarikan diri sebelum terhimpit bebatuan. Dalam sekejap mata, mereka kehabisan napas. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Memadatkan bilah bulan, aku menjelajahi pegunungan, berlatih berbagai teknik pedang. Sesaat, sekeliling diselimuti aura pedang yang tajam, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Setiap pedang memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah pegunungan. Dalam sekejap mata, puluhan gunung terbelah oleh bekas pedang mengerikan seperti semangka yang terpotong, dan semuanya tertembus. Sungguh mengejutkan. Bekas-bekas pedang ini mengandung keahlian pedangku. Mungkin bertahun-tahun kemudian, banyak praktisi spiritual akan datang ke sini, melihat bekas-bekas pedang ini, dan mengagumi betapa hebatnya keahlian pedang para leluhur. Alam Raja Manusia sudah merupakan alam tertinggi di alam naga, eksistensi bak dewa,
jauh lebih unggul daripada mereka yang ada di daftar dewa bela diri, dan telah mencapai alam yang dikagumi dunia. Setelah berlatih serangkaian teknik pedang, saya langsung mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih jelas tentang koherensi dan kelemahan teknik pedang, yang kemudian saya tingkatkan dan simpulkan. Seperti yang saya duga, begitu saya memasuki alam Raja Manusia, pemahaman dan penguasaan aturan saya tak lagi sebanding dengan yang saya miliki di alam kendali bintang. Pada titik ini, saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik pedang itu sendiri, dan mungkin dalam waktu dekat saya akan dapat melangkah lebih jauh dalam ranah pencerahan pedang. Dalam sekejap mata, dari siang hingga malam, aku berjalan di pegunungan, berlatih pedang segala hal berulang-ulang, melepaskan sepenuhnya kekuatan yang terpendam dalam tubuhku, dan mencapai keadaan menyatu antara manusia dan alam. Satu hari pemahaman pedang saja mungkin setara dengan 2 bulan di menara jam. Tak diragukan lagi, para kultivator pedang harus memasuki dunia. Ia juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan Raja Manusia, dan penguasaannya yang cepat pada dasarnya bisa disebut familiaritas. Sedangkan untuk Bloodline Burst, setelah digunakan, itu berarti mempertaruhkan nyawanya, karena di bawah Bloodline Burst, konsumsi kekuatan Raja Manusia dan pembakaran darah menjadi 3 kali lebih cepat. Itu adalah gaya bertarung yang menguras habis kekuatan fisik. Ia harus membasmi lawannya sebelum darah dan kekuatan Raja Manusianya sendiri habis, jika tidak, ia akan menjadi satu-satunya yang kalah. Namun, perlu disebutkan bahwa kedua kekuatan kecepatan ekstrim dan ledakan garis keturunan ini merupakan kombinasi yang sempurna. Serangan ledakan garis keturunan setelah kecepatan ekstrim sangat tak terduga dan cukup untuk menghancurkan kekuatan yang setara. Lagi pula, berdasarkan tingkat kultivasiku saat ini, meskipun aku baru saja memasuki tahap awal alam Raja Manusia, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menantang puncak alam Raja Manusia, kecuali jika itu adalah dewi dari alam atas seperti Li Qingyin, yang berada di alam tertekan tetapi memiliki pemahaman hukum yang jauh lebih unggul daripada alam Raja Manusia. Wanita ini terlalu kuat, dan aku tidak punya peluang untuk menang bahkan jika aku memasuki alam Raja Manusia. Tetapi jika dia bersikeras membawa Suyan pergi, maka aku tidak punya pilihan selain melawannya dan menggunakan semua kartu trufku untuk memutuskan hasilnya. 7 hari kemudian, terdengar suara guntur samar-samar di antara gunung-gunung, dan angin mulai bertiup dan awan-awan bergerak. Aku duduk di pagar koridor Menara Fengqi, menatap kejauhan dengan mataku yang menghunus pedang. Kulihat langit seakan terbelah, dan gumpalan awan warna-warni serta hujan turun. Dan di jembatan awan, sosok-sosok melangkah turun dari udara. Akhirnya, putra-putra sombong dari dunia atas itu kehilangan kesabaran dan datang untuk menghukum kami, dunia bawah. Ada apa? Tante Yao keluar dari ruangan dan bertanya, diikuti oleh Suyan, Tang Kueran, Feng Qingyi, dan Gu Wei. Di kejauhan, Song Qian, Zhao Hao, dan yang lainnya berhenti berlatih. Seseorang dari alam atas akan datang. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, hati-hati. Orang-orang ini mungkin bukan orang baik, belum tentu seperti Li Qingyin. Tante Yao berkata, lindungi Xiaoyan. Aku mengangguk dan berkata kepada Suyan, Xiaoyan, Ayao sudah memasang ribuan penghalang di sekitar Menara Fengqi dan menggunakan 2 diagram formasi tingkat ke-10. Bahkan Li Qingyin mungkin takkan mampu menembusnya. Kau sebaiknya tetap di Menara Fengqi dan jangan bertindak gegabah. Serahkan semuanya padaku. Suyan menatapku lekat-lekat dengan mata indahnya dan berkata, aku tidak ingin nyawa orang-orang di wilayah pedang Suanyu hancur karenaku. Itu terlalu egois. Itu bukan karena kamu. Aku menatap cahaya di langit yang jauh dan aura yang semakin kuat bergejolak, lalu berkata, orang-orang ini datang untukku. Jangan lupa, akulah, bukan kau, yang menebang pohon abadi di alam rahasia sarang bintang. Sedangkan Li Qingyin, dia hanya ingin membawamu pergi. Pada saat ini, Song Qian dan Zhao Hao berlari kencang. Zhao Hao mengerutkan kening dan berkata, bos, karena orang-orang dari wilayah atas begitu merajalela, saya akan segera mengerahkan pasukan. Setidaknya ada 10.000 tentara Ming Yue di Licheng. Mereka semua harus mengaktifkan taktik militer mereka dan melawan kita, otang pembawa sial, kita masih bisa diganggu oleh orang-orang dari wilayah atas ini di wilayah domain pedang Suanyu kita. Aku menggelengkan kepala. Tentara Ming Yue semuanya adalah kultivator dari alam bawah. Ini bukan perang mereka, jadi tidak perlu melibatkan mereka. Pergi dan sampaikan pesannya. Semua anggota tentara Ming Yue waspada, tetapi mereka tidak boleh bertindak gegabah. Zhao Hao, Xiao Qian, aku sudah memasuki alam Raja Manusia. Pertempuran ini antar Raja Manusia, jadi jangan ikut campur. Tapi, Song Qian menggertakkan giginya. Xiao Qian, patuhlah. Aku sedikit meninggikan suaraku. Song Qian melirik langit yang jauh dengan penuh kebencian dan berkata, aku mengerti. Saudara Suan, Saudara Tu,
Mari kita pergi ke Licheng untuk mempersiapkan pasukan dan bersiap mendukung Gunung Mingyue kapan saja. Kedua pria itu melarikan diri. Aku membuka mata pedang surgawiku dan mengamati dari kejauhan. Awan dari alam atas terus bermunculan lalu menghilang. Akhirnya, 7 aura kuat turun, semuanya berada di alam raja manusia. Mungkin beberapa dari mereka telah berkultivasi lebih dari sekadar alam raja manusia, tetapi terkekang di alam raja manusia oleh aturan dunia material. Mereka tidak langsung menyerang wilayah pedang Suanyu, melainkan terbang bersama menuju sebuah gunung di kejauhan. Di sanalah Li Qingyin berlatih untuk sementara waktu. Apakah kelompok orang ini akan pergi ke Gunung Mingyue bersama Li Qingyin? Sesaat, hatiku terasa seperti ditimpa batu besar. Jika 7 raja manusia dan Li Qingyin bergabung untuk menyerang Gunung Mingyue, kita memang takkan mungkin menang. Tiba-tiba, api berkobar di udara, dan seseorang dengan paksa menembus formasi pelindung gunung domain pedang Suanyu, mengepakkan sayapnya, dan memancarkan aura kuat alam raja manusia. Dia adalah Ciyu. Saat berikutnya, Ciyu telah mendarat di hadapanku, auranya kuat, dan kultivasinya meningkat drastis. Bu Yixiwan, katanya sambil tersenyum. Ciyu, kenapa kamu ada di sini? Tanyaku sambil tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, lalu berkata, orang-orang dari alam atas datang. Ini pertempuran antara alam atas dan alam nagaku. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Kau tahu, aku juga dari alam naga. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Sambil berbicara, dia menatapku dalam-dalam dan berkata, apakah kau telah memasuki alam raja manusia? Tepat, luar biasa. Auramu di tahap awal alam raja manusia jauh lebih kuat daripada auraku di tahap tengah alam raja manusia. Hahaha, garis keturunanmu lebih kuat dariku. Tentu saja, aku dari klan Susaku. Pada saat ini, kilat dan guntur kembali menyambar di langit, dan seberkas cahaya keemasan menembus formasi pelindung gunung dan masuk. Memegang tombak emas adalah Lu Qingning, penerus paviliun Martial Saint. Bu Yixuan. Ketika Lu Qingning tiba, ia telah memasuki alam raja manusia. Tidak mengherankan bahwa ia telah memasuki alam raja manusia. Kejeniusan paviliun bela diri suci telah hanyut ke dunia fana, dan fondasinya sendiri jauh lebih unggul daripada para kultivator fana. Hanya masalah waktu sebelum ia memasuki alam raja manusia. Lu Qingning, kau juga di sini. Aku mengangguk, hatiku terasa hangat. Kali ini aku tidak berjuang sendirian. Lu Qingning berkata, alam atas menindas duniaku karena tak ada seorang pun di dalamnya. Sebagai pewaris paviliun bela diri suci, jika aku bertindak seperti pengecut, aku takut bahkan jika aku berhasil mencapai alam atas di masa depan, aku akan tetap ditertawakan. Aku harus berjuang dalam pertempuran ini. Baiklah, mari kita bertarung berdampingan. Baiklah, mari kita bertarung berdampingan. Setelah beberapa tarikan napas lagi, aura yang lebih kuat memasuki formasi pelindung gunung. Aura itu memang sangat kuat, tetapi formasi pelindung gunung itu terlalu besar untuk menghentikan orang sekuat ini. Ia memegang pedang berkilau di tangannya, matanya berwarna putih keperakan, seolah-olah ia bisa melihat menembus segalanya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura garis keturunan Raja Manusia, yang sangat kuat. Ia adalah pewaris kuil kuno. Ia telah lama mengasingkan diri, dan bahkan invasi ke alam api pun tidak terjadi. Kini ia telah mencapai tahap akhir alam Raja Manusia. Bu Yixuan, Lu Qingning, Ciyu. Pewaris kuil kuno turun dari langit, menatap kami, dan tersenyum, aku tidak menyangka kalian semua telah memasuki alam Raja Manusia. Hebat sekali, aku tidak akan sendirian lagi di alam naga. Lu Qingning tersenyum dan berkata, keturunan kuil kuno, apakah kau akan bergabung dengan kami dalam pertempuran melawan alam atas? Itu benar. Pewaris kuil kuno yang sunyi tampak muram dan berkata, kuil kuno yang sunyi telah terdampar di alam naga, menderita karena penindasan orang-orang dari alam atas. Sekarang mereka berani menerobos alam dan datang ke sini. Aku harus bertindak dan membuat nama untuk diriku sendiri. Kalau tidak, bagaimana kuil kuno yang sunyi bisa mendapatkan pijakan di alam atas di masa depan? Ciyu tertawa dan berkata, aku tidak menyangka kita semua, yang telah bertarung sejak negeri pedang jatuh hingga sekarang, akan bergabung kali ini. Menarik. Hahaha, menarik. Pewaris kuil kuno dan Lu Qingning juga tertawa. Keturunan kuil kuno itu mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, dengan niat pedang yang berkilauan di matanya. Itu adalah mata pedang surgawi. Ia sebenarnya telah mengembangkan mata pedang surgawi, yang membuktikan bahwa kondisi mental pedangnya telah mencapai alam pencerahan hati pedang. Namun, dilihat dari auranya, ia seharusnya baru saja melangkah ke alam pencerahan hati pedang, dan ia bahkan belum familiar dengan penggunaan mata pedang surgawi. Namun, Lu Qingning dan Ciyu terkejut. Mereka jelas tidak menyangka bahwa pewaris kuil kuno telah mencapai ranah kejernihan pedang. Begitu ia memiliki hati pedang yang jernih, ia akan memiliki peluang besar untuk menjadi santo pedang.
Di ranah atas, ia akan menjadi bakat langka di antara 10.000. Pewaris kuil kuno itu menarik kembali tatapan pedangnya dan berkata dengan tenang, ada 7 jenius dari alam atas, ditambah saintes Li Qingyin dari Akademi Tianfeng. Li Qingyin adalah yang paling merepotkan. Ciyu mengerutkan kening apakah gadis Li Qingyin itu akan menyerang kita. Akademi Tianfeng adalah jalan yang benar. Lu Qingning mengangguk dan berkata, secara logika, sebagai saintes Akademi Tianfeng dan seorang pemimpin muda di alam atas, Li Qingyin tidak akan pernah membasmi kita. Mungkin itu tidak terjadi. Pewaris kuil kuno melirik Su Yan di koridor Menara Fengqi dan berkata, demi mencapai tujuan mereka, mereka bahkan akan membasmi orang-orang dari sekte yang saleh. Tunggu saja. Tampaknya dia tahu lebih banyak daripada saya. Aku mengerutkan kening dan tidak bertanya. Apa gunanya bertanya kepada orang lain tentang sesuatu yang tidak ingin Su Yan katakan? Itu hanya akan menciptakan keretakan di antara kami, yang justru kontraproduktif. Mereka datang, kata Ciyu dengan ekspresi terkejut. Guntur bergemuruh dan meruntuhkan formasi pelindung gunung di langit dalam sekejap. Formasi yang dibangun dengan susah payah oleh Tan Tai Yao hancur begitu saja. Formasi itu benar-benar tak berdaya. Total ada 8 raja manusia di sisi lain, dan masing-masing dari mereka mungkin memiliki status tinggi di alam atas. Jika mereka bergabung untuk menghancurkan formasi itu, bagaimana mungkin formasi seorang gadis kecil dari dunia fana bisa melakukan apapun terhadap mereka? Kabut bergulung masuk. Li Qingyin, mengenakan gaun putih, tampak seperti seorang dewa. Matanya yang indah setenang air yang tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dunia lain. Di tangannya, ia memegang pedang Qingyin dalam sarung giok putih. Meskipun ia tidak bergerak, ia memancarkan kondisi mental pedang transenden yang bahkan aku, seorang ahli pedang tingkat menengah, tak dapat melihatnya. Selain itu, ada 7 raja manusia muda yang datang bersama Li Qingyin. Masing-masing dari mereka sangat menghormati Li Qingyin, yang membuat status Li Qingyin di alam atas semakin menonjol. Di antara ketujuh orang ini, 2 berada di puncak alam raja manusia, 3 berada di akhir alam raja manusia, dan 2 berada di tengah alam raja manusia. 4 di antaranya memancarkan aura pembasmi. Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah pengikut sekte jahat, dan seni bela diri yang mereka praktikkan tidak ortodoks. Aura beberapa dari mereka bahkan sangat familiar, dengan aura samar ikan yin yang mengalir di sekeliling mereka, namun itu bukanlah aura jalan lurus, melainkan aura orang-orang dari istana yin yang. Benar saja, 4 dari 7 orang yang datang dari alam atas ke alam bawah kali ini adalah makhluk jahat yang kuat. Li Qingyin menatap kami dengan tenang dengan mata indahnya dan berkata lembut, seseorang dari alam atas telah datang. Su Yan, ikuti aku. Selama kau mengangguk dan mengikutiku, kita bisa menghindari pertempuran berdarah antar raja manusia. Li Qingyin, saya berteriak sambil menatap lurus ke arahnya, apakah kamu mengancam kami? Li Qingyin mengerucutkan bibir merahnya, memegang pedang giok putih di tangannya, dan berkata, bukan itu masalahnya. Namun, dia tidak menjelaskannya. Saat itu, seorang pria di samping Li Qingyin tersenyum sinis dan berkata, Pri Qingyin, kenapa repot-repot membuang napasmu dengan orang-orang dari alam bawah ini? Kami akan membawa gadis bernama Su Yan itu untukmu. Semut-semut dari alam bawah inilah yang mencoba menghentikan kereta perang berlengan belalang sembah. Mereka hanya mencari kematian. Li Qingyin sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, jangan ikut campur dalam urusanku. Meskipun suaranya lembut, namun memancarkan aura pembasmi yang membuat pria itu merasa sedikit malu. Hahaha, Ciyu tertawa terbahak-bahak, menunjuk pria itu, dan berkata, memalukan sekali menawarkan kebaikan hanya untuk ditolak. Wah, siapa kamu yang berani bicara begitu arogan di sini? Tatapan pria itu dingin saat ia berkata, aku Luo Fan, murid sekte dalam paviliun abadi di alam atas. Apakah kau, Suzaku kecil, sedang mencari kematian? Kali ini, aku ditemani oleh rekan-rekan Taois dari Menara 8 Desolate dan Istana Yin Yang. Sebaiknya kau berhati-hati dengan kata-katamu, atau kami tidak akan keberatan dengan pembantaian di alam naga. Beberapa orang lainnya menatap kami dengan niat buruk dan mulai memperkenalkan diri mereka satu persatu. Zhang He, Wu Shaoyou, dan Zhao Hui berasal dari Menara Bahuang, sementara Jiang Xin, Shen Huan, dan Han yang berasal dari Istana Yin Yang. Kultivasi mereka semua berada di atas alam raja manusia, terutama Luo Fan dan Zhang He, yang kultivasinya telah mencapai puncak alam raja manusia. Saya khawatir ketika mereka berada di alam atas, kultivasi mereka seharusnya telah mencapai alam Tailing. Zhang He mengerutkan kening dan berkata, tak perlu banyak bicara lagi, ayo kita mulai. Rekan-rekan Taois, siapa yang akan menjadi orang pertama yang memberi pelajaran kepada raja-raja manusia di alam bawah ini dan memberitahu mereka betapa tingginya langit dan betapa tebalnya bumi? Zhao Hui menggenggam tombaknya dan berkata, aku akan pergi. Bagus. Luo Fan,
yang jelas merupakan pemimpin kelompok ini, tersenyum dan berkata, rekan Taois Zhao Hui adalah salah satu pengawal besi mulia perunggu dari Menara Delapan Desolate. Menara Delapan Desolate terkenal di seluruh dunia, dan tak satu pun dari pengawal besi mulia perunggu yang mendapatkan reputasinya dengan sia-sia. Sangat cocok bagimu untuk memimpin serangan. Zhao Hui mengangguk, melangkah ke udara, dan mengarahkan tombaknya ke arah kami dengan jentikan tangannya. Siapa yang berani bertarung? Arogan, Lu Qingning melangkah dan terbang. Sesosok emas mengelilinginya dan menutupi kepalanya. Itu adalah kecemerlangan kitab suci bela diri. Tombak emas di tangannya terbungkus untaian kekuatan Raja Manusia. Ia berkata dengan dingin, Zhao Hui, kau dari alam atas menindas alam nagaku karena tidak ada orang di sini. Beraninya kau mengirim sampah sepertimu untuk mati. Zhao Hui mencibir, saat aku memotong kepalamu, kau akan tahu sendiri apakah alam atas menipu orang. Tombak itu tiba-tiba membelah udara dan menebas kepala Lu Qingning dengan kobaran api yang membara. Zhao Hui memegang tombak itu dengan kedua tangan, dan seluruh kekuatannya terpusat pada satu titik. Tubuhnya terlempar ke udara. Serangan ini saja sudah sangat mengerikan, dan langit serta bumi di sekitarnya bergetar hebat, membuat Tang Kueran, Tan Taiyao, dan yang lainnya sedikit mengernyit. Raja manusia dari alam atas jelas bukan orang yang mendapatkan gelar itu dengan sia-sia. Kelang, Lu Qingning menggunakan sutra seni bela diri untuk melawan Zhao Hui. Sesaat, udara dipenuhi jejak tombak. Kedua pria itu bertarung ratusan ronde di udara domain pedang Suanyu dalam sekejap mata. Pertarungan itu sangat sengit. Keduanya berada di tahap awal alam Raja Manusia. Zhao Hui berlatih teknik energi matahari yang menyala-nyala, sementara Lu Qingning berlatih sutra bela diri, yang penuh dengan energi yang meningkat. Pertarungan itu berlangsung hampir 300 ronde sebelum pemenangnya ditentukan. Lu Qingning menebas punggung Zhao Hui dengan tombak, membuatnya terpental dan berlumuran darah. Zhao Hui sangat marah dan tidak mau menerima hasil ini, tetapi dia terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Sungguh sayang. Tatapan Luofan dingin saat ia berkata, orang-orang sepertimu hanya akan mempermalukan Menara Delapan Desolate jika mereka hidup di dunia ini. Rekan Taois Zhang He, izinkan aku membasmi makhluk tercela ini. Saat berbicara, Luofan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan gumpalan energi abadi berputar di sekujur telapak tangannya, mengubahnya menjadi telapak tangan yang tampaknya terbuat dari baja, dan menebas langsung ke arah dada Zhao Hui. Luofan, beraninya kau. Zhao Hui berteriak keras dan mengangkat tombaknya untuk menangkis, tetapi sesaat kemudian tombaknya patah oleh sebuah telapak tangan. Telapak tangan Luofan menembus dadanya, menghancurkan seluruh tubuh Zhao Hui dan membasminya di tempat. Zhang He, anggota Garda Bangsawan Perak Menara Bahuang, menyaksikan dengan dingin saat Garda Bangsawan Perunggu terbasmi, sambil berkata, keterampilan mereka lebih rendah daripada mereka, jadi mereka pantas mati. Wajah Lu Qingning pucat pasi. Ia telah menderita luka parah setelah mengalahkan Zhao Hui, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan dingin, jalan jahat tetaplah jalan jahat. Sekalipun paviliun abadi berada di alam atas, tetaplah jalan jahat yang tercela. Ya, Luofan mencibir, dan energi abadi di sekitarnya melonjak, langsung membentuk badai kejut. Dengan bunyi bang, badai itu menembus tubuh Lu Qingning, melukainya dengan serius, dan ia jatuh dari langit seperti daun yang jatuh. Begitu kuatnya hingga dia mengalahkan penerus paviliun martial Sein hanya dengan sedikit energi. Ciyu, pewaris kuil kuno, dan aku saling berpandangan, dan melihat kengerian di mata masing-masing. Aku khawatir masalah hari ini tidak akan terselesaikan dengan damai. Paviliun abadi mengirim Luofan ke alam bawah, mungkin untuk mengganggu misi Li Qingyin di Akademi Tianfeng. Singkatnya, itu adalah bantuan, tetapi sebenarnya tujuan sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Luofan, kau sudah keterlaluan, kata Li Qingyin ringan. Peri Qingyin benar. Luofan menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat kepada Li Qingyin, sambil berkata, aku hanya bertindak karena putus asa. Kuharap Peri Qingyin memaafkanku. Li Qingyin sedikit mengernyit, wajahnya sedikit marah. Jika kamu dengan sengaja membasmi seseorang lagi, aku akan melakukan hal yang sama. Tahu, Luofan sangat keras kepala. Ia berkata, hanya saja para kultivator dari alam bawah ini terlalu arogan. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Akademi Tianfeng dan Paviliun Abadi. Terlebih lagi, mereka memotong akar spiritual pohon abadi. Bukankah bahkan guru peri pun sangat marah tentang hal ini? Peri datang ke alam bawah kali ini, pertama untuk membawa kembali wanita bernama Suyan, dan kedua untuk menghukum orang-orang gila di alam bawah. Aku yakin peri tidak akan menentang keinginan guru, kan? Jangan gunakan guru untuk menekanku. Li Qingyin mengangkat bulu matanya yang panjang, matanya yang cerah indah dan jernih, dan dia berkata, aku punya prinsip sendiri. Jernih. Luofan berbalik dan menatap kami, matanya dipenuhi niat membasmi. Ia berkata, salah satu raja manusia di alam bawah telah digulingkan.
Siapa yang akan menjadi penerusnya? Ciyu hendak melawan, tapi aku menekan bahunya dan berkata, biar aku saja. Meskipun klan Suzaku kuat, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa Ciyu tidak punya peluang menang melawan lawan yang tersisa. Daripada membiarkannya terluka, lebih baik aku sendiri yang melakukannya. Pewaris kuil kuno mengerutkan kening dan berkata, Bu Yixuan, kau begitu percaya diri. Kenapa tidak? Biarkan aku saja. Tidak, aku pergi dulu. Aku meliriknya dan berkata, kau harus bertanggung jawab atas urusan wilayah pedang Suanyu. Aku merasa bersalah telah menyebabkan Lu Qingning terluka. Jika aku kalah, urusan wilayah pedang Suanyu akan berada di tanganmu. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Aku berdiri di udara, sejajar dengan yang lain, menunjuk ringan dengan pedang tulang abadi, dan berkata, akulah yang memutuskan akar spiritual pohon abadi. Kalau ada yang tidak setuju, ayo bertarung. Hahaha, murid istana Yin yang bernama Shen Huan tertawa terbahak-bahak seorang kultivator alam raja manusia tahap awal begitu sombong. Itu hanya karena kejeniusanku dari alam atas tidak bisa turun ke alam bawah sejak awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa memutuskan akar spiritualku? Akan kubasmi kau. Desir, pedang panjang itu berubah menjadi cahaya putih, dikelilingi oleh energi Yin dan Yang, dan menebas lurus dengan serangan yang sangat brutal. Saya ingin dia meremehkan musuh. Setelah mengaktifkan mata pedang surgawi, gerakan Shen Huan langsung melambat. Ketika bilah pedang masih beberapa inci dari bahunya, ia tiba-tiba bergerak ke samping, menghindari pedang tersebut sambil mengangkat tangannya untuk menyambar petir dengan pedang tulang abadi. Engah, ujung pedang menembus dadanya, dan untaian energi pedang menembus dan langsung merobek energi pelindung Shen Huan. Shen Huan berlatih teknik pedang Yin Yang, teknik pedang khas istana Yin Yang. Namun, ia baru mencapai tingkat menengah bidang pedang menanyakan hati, yang hanya bisa dianggap sebagai teknik pedang Yin Yang tingkat pemula. Ia masih bisa pamer di depan kultivator biasa, tetapi akan menunjukkan jati dirinya begitu bertemu dengan seorang master sejati. Dengan goyangan pedang yang pelan, tubuh Shen Huan jatuh ke tanah. Bagus sekali, pembasmian hebat. Ciyu bertepuk tangan pelan dan berkata sambil tersenyum, tidakkah kau pikir Bu Yixuan baru saja berada di tahap awal alam raja manusia? Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Luo Fan dan Zhang He keduanya tampak tidak bahagia. Li Qingyin masih tetap anggun seperti biasa, bagaikan bunga teratai murni yang membuat orang enggan menodainya. Tatapannya tenang, seolah semuanya terjadi secara alami tanpa kejutan. Ia tidak tergerak oleh kematian para murid istana Yin Yang, dan merasa itu wajar. Akademi Tianfeng adalah jalan yang benar, dan istana Yin Yang adalah jalan yang jahat. Tentu saja, ia tidak akan banyak bicara tentang kematian para murid jahat itu. Berdiri di udara, aku menatap Li Qingyin dengan acuh tak acuh, dan ia menatapku. Di menara Fengqi, Su Yan menatap langit, wajahnya yang cantik menunjukkan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Ada pancaran cahaya yang terpancar di antara alisnya, lebih cemerlang dari sebelumnya. Ada resonansi jiwa yang sangat kuat antara dirinya dan Li Qingyin, yang memberiku firasat buruk. Mungkin segalanya jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Shen Huan berada di tahap akhir Raja Manusia dan terbasmi hanya dengan satu serangan, tetapi itu karena ia meremehkan musuhnya. Serangan pedang pertama tidak hanya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi juga menunjukkan kelemahan besar. Selain itu, pertahanannya dipatahkan oleh energi pedangku, yang menyebabkan hasil ini. Cek, menarik. Zhang He bertepuk tangan pelan dan berkata sambil tersenyum, seorang kultivator biasa dari alam bawah ternyata memiliki hati pedang. Hahaha, sepertinya kita telah mendapatkan banyak hal kali ini. Membasmi orang gila dengan hati pedang adalah pencapaian yang luar biasa. Luo Fan berkata dengan tenang, rekan Taois Zhang He, menurut aturan menara 8 Desolate milikmu, berapa banyak hadiah sumber daya yang bisa kau dapatkan jika membasmi seorang kultivator berhati pedang murni? Setidaknya 100.000 kristal darah. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan besar ini, bagaimana? Terima kasih. Zhang He mengangkat tangannya dan menghunus pedang tajamnya dengan bunyi dentang. Aura seorang raja manusia menyembur keluar dari tubuhnya, menciptakan medan yang sangat mengerikan. Ia tersenyum tipis dan berkata, Bu Yixuan, kepala dan hati pedangmu milikku, Zhang He. Saat itu, Su Yan mengirimiku pesan suara Fudi, hati-hati. Orang ini adalah pengawal besi Jue perak dari Menara 8 Desolate. Dia sudah ahli tingkat tinggi. Aku bisa melihat bahwa tingkat kultivasi aslinya berada di tahap awal alam roh agung. Pemahamannya tentang hukum dan misteri bahkan lebih dalam darimu. Hati-hati. Zhang He berteriak pelan, dan aura puncak alam raja manusia meletus sepenuhnya, langsung membentuk badai pedang, yang memaksa mundur Ciyu, keturunan kuil suci kuno, Tan Tai Yao, dan lainnya. Di tengah badai, niat pedang merajalela.
Kondisi mental pedangnya telah mencapai puncak hati yang meminta pedang, dan ia hanya selangkah lagi untuk memiliki hati pedang yang jernih. Nak, bisakah kau mengambil pedangku? Wajahnya penuh penghinaan, ia tertawa, dan bila pedang itu melesat menembus angin. Rasa tertindas yang kuat menggulungku bagai gelombang pasang. Tiba-tiba aku menggunakan hati pedangku untuk menenangkan pikiranku. Memang, pemahaman Zhang He tentang kekuatan jauh lebih baik daripada pemahamanku. Terlebih lagi, ia berada di puncak alam Raja Manusia saat itu, dengan 7 meridian cabang terbuka bersamaan, ditambah urat spiritual setidaknya tingkat menengah. Kekuatannya tidak sedikit pun kuat. Di bawah tatapan Jian Daotian, bila pedang di antara ribuan badai mulai mengeras, itulah serangannya yang sebenarnya. Berdengung, pedang tulang abadi menunjuk dan mengenai tepat pada titik di mana kekuatan pedang Zhang He meledak. Kapan? Terdengar ledakan keras, dan suara logam beradu memekakkan telinga. Zhang He dan aku masing-masing mundur puluhan meter, lengan kami mati rasa karena guncangan. Perasaan tertekan dari aura puncak Raja Manusia Zhang He terlalu kuat. Di saat yang sama, rasanya seolah sebagian kekuatan Raja Manusia di tubuh kami tersedot dalam sekejap, dan kekuatan Zhang He menjadi semakin melimpah. Apa yang terjadi? Aku mengerutkan kening. Zhang He tertawa dingin, kau belum tahu. Jurus Raja Manusiaku adalah menyerap darah dan energi lawan. Jika kau berani melawanku, hanya akan ada satu hasil. Kau akan semakin lemah, dan aku akan semakin kuat. Hatiku mencelos, dan rasanya seperti mencapai titik terendah. Aku sudah terdesak dalam hal ranah, dan aku hanya berhasil menyelamatkan situasi dengan mengandalkan hati pedangku yang jernih. Jika kekuatanku diserap lagi, aku khawatir satu-satunya hasil hanyalah kekalahan. Pedang tulang abadi berkelebat, mengubah pertahanan menjadi serangan. Nenek moyang kita menunjukkan jalannya kepada kita. Sebilah pedang melesat, dan kondisi mental pedang transenden pun ikut melesat. Ribuan energi pedang berhamburan ke arah Zhang He bagai awan kemerahan. Zhang He tak mampu menembus esensi seranganku, jadi ia meraung, dan pedang itu menyerang dengan kecepatan tinggi. Ratusan pedang tertancap dalam sekejap, membentuk tirai pedang di depan untuk menahan kekuatan bimbingan para leluhur. Kekuatan Wang dalam pedang tulang abadi masih tersedot. Aku menarik napas dalam-dalam dan langsung mengaktifkan bakat melahapku, saling menghisap untuk melihat siapa yang bisa menyerap lebih banyak. Namun, sebagian besar cahaya putih di udara masih mengalir ke arah Zhang He. Lagi pula, Devouring hanyalah sebuah bakat, sedangkan Human King Skill adalah kemampuan yang terintegrasi ke dalam darah, yang setara dengan kekuatan bawaan yang terintegrasi sempurna. Keunggulan dan kelemahan langsung dinilai dalam sekejap. Devouring bukanlah tandingan Human King Skill lawan, dan sebagian kekuatanku kembali tersedot. Di lapangan, Su Yan, pewaris kuil kuno, Qi Yu, Tong Zuo, dan yang lainnya cemas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak nyaman bagi orang lain untuk campur tangan dalam pertempuran semacam ini. Berhentilah melawan dan terimalah kematianmu. Zhang He meraung, dan domain pedang itu menutupi area seluas 100 kaki. Pedang panjang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam ke bawah. Bumi bergemuruh, dan jalan-jalan pegunungan hancur oleh energi tersebut. Menara Fengqi juga bergoyang, dan lapisan-lapisan penghalang di luar mulai bersinar. Jika bukan karena formasi Tantai Yao, Menara Fengqi pasti akan hancur lebur dalam pertempuran ini. Tidak ada cara lain selain menggunakan keterampilan Raja Manusia. Darah di tubuhnya tiba-tiba mengalir deras, segala sesuatu di sekitarnya langsung melambat, memasuki kondisi kecepatan ekstrim. Ia melompat, menghindari serangan pedang Zhang He, dan dengan bang, darahnya menyembur keluar. Pedang tulang abadi dibalut dengan kekuatan 3 kali lipat, dan menebas tebasan kecepatan hujan bintang, salah satu teknik pedang terhebat, dengan kecepatan yang luar biasa. Energi pedang berputar dan semuanya jatuh di punggung Zhang He. Dor, dor, dor. Lebih dari 10 serangan pedang berturut-turut menghancurkan aura pelindung Zhang He, lalu lebih dari 10 serangan pedang memotong baju zirah yang ia gunakan untuk melindungi diri. Kemudian, puluhan serangan pedang mengiris dagingnya, darah berceceran, dan hampir seketika tubuh pengawal besi Adipati Perunggu dari Menara Bahuang menguap oleh energi pedang. Jian Xin Tongming begitu kuat sehingga ia bisa saja celaka jika ia ceroboh. Dengan suara keras, tubuh Zhang He meledak menjadi bola kabut darah dan dia tewas dalam pertempuran. Bu Yixuan, kamu. Li Qingyin membuka sedikit bibir merahnya, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dia jelas tidak menyangka aku akan membasminya. Zhang He berasal dari Menara Bahuang, salah satu anisasi yang saleh di alam atas. Jelas, jika aku membasmi Zhang He, itu sama saja dengan bermusuhan dengan Menara Bahuang. Bagus, bagus, bagus. Ekspresi Luo Fan serius. Ia mengucapkan baik 3 kali berturut-turut. Tatapannya tajam dan ia berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kau benar-benar membangkitkan garis keturunan ganda Raja Manusia.
Kau bahkan membasmi Zhang He, yang berada di tahap awal alam roh agung. Bu Yixiu, sepertinya aku perlu bertindak sendiri untuk menekanmu. Tunggu sebentar. Di atas tanah, kuil suci kuno mendekat, langkahnya 100 kaki, dan dalam sekejap sudah ada di hadapannya. Pedang panjang di tangannya terhunus, bersinar terang, dan ia berkata, Luo Fan, Bu Yixuan baru saja melalui pertempuran hebat. Berikutnya giliranku. Luo Fan mencibir kuil kuno yang sunyi adalah garis keturunan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika aku membasmimu di sini, bukankah warisan kuil kuno yang sunyi akan terputus? Pewaris kuil kuno yang sunyi tampak cukup riang. Ia melambaikan tangan dan tersenyum, tidak apa-apa. Tuan masih bisa menemukan bibit unggul di alam bawah atau atas dan mengolahnya secara perlahan. Kuil kuno yang sunyi tidak akan memotong warisannya. Anda bisa tenang. Baiklah, kamu bisa mati sekarang. Luo Fan tertawa terbahak-bahak, keliarannya terungkap, dan aura abadi melonjak dan menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang telah turun ke bumi. Dari segi aura, aku khawatir di antara kita, hanya keturunan kuil kuno yang bisa menandinginya. Berhenti. Li Qingyin, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba angkat bicara, aku datang ke alam bawah kali ini semata-mata untuk membawa Su Yan kembali ke Akademi Tianfeng. Aku tak pernah berpikir untuk menyakiti orang tak bersalah di alam bawah. Sekarang, 3 orang telah tewas dalam pertempuran, dan 1 orang terluka parah. Cukup, Bu Yixuan dan orang-orang kuil kuno, apa kalian benar-benar bersedia berhenti dan menyerahkan Su Yan kepadaku hanya setelah kalian dikalahkan? Ya, aku mengangguk. Jadi, Li Qingyin menatap kami dengan matanya yang cerah dan berkata, Qingyin menyesal. Sarung giok putih bergetar, dan lantunan pedang bergema tanpa henti. Li Qingyin berubah menjadi awan yang mengalir dan menyerbu ke arah pewaris kuil kuno bagaikan seorang dewa. Niat pedang transenden bergejolak di sekitarnya, dan 3 pedang menyerang dalam sekejap. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketiga pedang itu ditangkap oleh keturunan kuil kuno, tetapi napasnya terengah-engah, buku-buku jarinya retak, dan gumpalan energi pedang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Niat pedang Li Qingyin telah menyerang tubuhnya, dan ia tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Meskipun keturunan kuil kuno itu kuat, ia masih jauh lebih rendah daripada para santo dari Akademi Tianfeng ini. Huanggu, kamu kalah. Li Qingyin mengangkat kelima jarinya dengan ringan, dan dengan telapak tangannya dia menjatuhkan pewaris kuil kuno itu, melukai dia dengan parah tetapi tidak membasminya. Kami datang. Setelah mengalahkan pewaris kuil kuno, target Li Qingyin berikutnya adalah aku. Pedang Qingyin yang seputih giok itu berdenting, mengguncang udara, dan sebuah pedang panjang yang dipenuhi 9 aura pedang meraung tertiup angin. Mata ketiga pedang itu terbuka, tetapi dia tidak dapat melihat gerakannya, semuanya kedap udara. Aura kuat menyembur keluar dari tubuhnya, dan kekuatan garis keturunannya kembali berkobar. Ia melayang di udara sambil memegang pedang tulang abadi. Tiba-tiba, niat pedang itu bergetar hebat dan membentuk medan yang sangat kuat, yang merupakan ranah segala sesuatu. Di alam segala sesuatu, pedang Qingyin akhirnya muncul, tetapi kecepatannya masih terlalu cepat. Lonceng pedang segala sesuatu. Dengan sekuat tenaganya, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk lonceng pedang raksasa, menghalangi gerakan Li Qingyin yang penuh tekad. 700.